akal itu tidak mustahil, tetapi secara urf itu mustahil. Secara urf itu mustahil. Maka Nabi Zakaria pun berani untuk berdoa meminta anak ya dengan menyebutkan segala kondisinya, dengan berkeluh kesah. Itnada rabbahu nidaan khafiyya, ya, suaranya itu dikeraskan, dia itu seperti teriak tapi dengan cara yang pelan, artinya serius di dalam mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya itu, tetapi dengan pelan karena dia bermunajat kepada Allah. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Dia mengeluhkan kondisi dirinya, ya Allah, saya itu sudah sangat-sangat lemah, tulang saya sudah lemah, kemudian rambut saya juga sudah beruban, sudah menyala-nyala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tetapi saya tidak pernah kecewa dengan doa. Kemudian sini. Wa inni khiftul mawali min wara'i, dan saya itu takut nanti setelah saya itu gimana, ada nggak yang kemudian menjadi pengawal atau pengawas atau menjadi panutan yang bertanggung jawab, yang punya kepedulian masalah agama untuk keluarga-keluarga saya, untuk ponakan-ponakan saya, sepupu-sepupu saya. Wa kanat mi wara'i wa kanati mar'ati aqira, sedangkan istri saya juga sudah mandul. Fa habli min ladunka waliya, maka berikanlah kami dari sisimu satu orang anak yang nanti akan menjadi pengganti saya. Yarithuni wa yarithu min ahli Yaqub, yang mana dia itu mewarisi dari diriku dan juga dari ahli Yaqub, dari keluarga Yaqub. Mewarisi di sini bukan mewarisi harta, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, tetapi kebanyakan ulama mengatakan bukan mewarisi harta, melainkan mewarisi kenabian. Ya, karena Nabi Zakaria sendiri itu seorang najar, seorang apa namanya, tukang kayu itu ya kayaknya nggak terlalu punya duit kan gitu, sehingga kayaknya nggak ada yang diwariskan juga. Ya, jadi para nabi itu mereka para pekerja ya, secara kehidupan sosialnya mereka para pekerja semuanya, para pekerja yang kemudian ya kayak biasa, kayak orang-orang biasa yang dia kalau mau butuh sesuatu ya harus kerja untuk menafkahi dirinya, ya kerja. Nabi tidak sebagai profesi, tapi Nabi sebagai suatu tanggung jawab, itu suatu tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Bahkan seorang Nabi, siapa, Nabi Dawud saja juga masih bekerjanya apa, yaitu sebagai pandai besi, tapi kebetulan dia punya kemampuan, besi di tangan dia itu bisa lentur gitu. Ya, dia padahal dia seorang raja tapi masih kerja, padahal raja gitu ya, tapi masih kerja, jasa buka pandai besi. Maka eh, penghasilan terbaik itu adalah min kasbi amalihi, yang diambil dari usahanya, dari keringatnya. Maka jangan sampai meminta-minta ya, karena meminta-minta itu satu hal yang sangat buruk ya. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla begitu. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang butuh tapi tidak meminta. Punya punya kebutuhan sebenarnya tetapi tidak meminta-minta. Dia memilih untuk tetap bekerja. Nah, itu kita harus memberikan perhatian lebih. Nah, ini kalau kalau saya dapat inspirasi ini dari teman saya, kawan saya. Dia kalau beli bensin di pom bensin itu, misalnya beli mobil, pakai mobil ya, 250.000. Dia nggak beli 250.000, tapi dia belinya 245.000 gitu. Supaya ada sisanya 5.000, itu kemudian dikasih kepada si pihak orang yang itu, tukang pompanya itu, yang jaga itu, petugas SPBU-nya. Itu ternyata dia mengapresiasi jauh lebih eh, senang. Kelihatan mukanya itu lebih bahagia dibandingkan mungkin orang-orang yang meminta-minta terus kita kasih 5.000. Nah, kalau nggak percaya cobain aja lah. Ya, orang-orang yang sudah terbiasa minta itu dikasih biasa, nggak dikasih marah. Tapi orang yang tidak pernah dikasih, kok dikasih itu senang luar biasa. Apalagi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta. Nah, cobalah nanti apa gitu ke tukang es jeruk atau apa gitu yang harganya 4.000, udah 5.000 nggak usah kembalian. 1.000, meskipun 1.000 tapi mereka tuh senang banget gitu. Nah, ini jadi jangan sampai kita menjadi orang yang meminta-minta. Kita harus sebagai laki-laki terutama ya, apalagi masih muda, itu tidak boleh untuk kemudian meminta-minta. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika didatangi oleh seorang pemuda yang miskin minta makan lah gitu kurang lebih. Terus sama Rasulullah, ya Rasulullah agak sedih gitu, masa seorang pemuda kok minta gitu. Ya makanya saya agak-agak kurang setuju gitu, kurang cocok, kayak kayak prihatin begitu.
masih muda-muda, terus di perempatan pakai silver atau kalau nggak pakai musik dangdut yang kencang kayak gitu, itu apa ya? Ya saya mendoakan, maksudnya ya semoga dapat pekerjaan, punya kesadaran untuk mencari pekerjaan, dan insya Allah kalau mau kerja tuh bisa gitu, pasti ada lah, nggak mungkin nggak gitu ya. Kalau nggak keterima kerja di mana kan tinggal jualan alpokat atau apa kan bisa ya, saya pikir ya, berarti kan gitu, wes apa dikerjain kalau mau bergerak itu bisa. Karena nanti dalam kisah Maryam itu Allah itu sudah memastikan jatah rezeki setiap orang, tetapi bagaimanapun Allah memerintahkan kita untuk berusaha, untuk bergeraklah minimal, berupayalah. Nah, itu rezeki itu akan datang dengan seperti itu. Ya walaupun tidak harus dengan seperti itu terserah Allah. Tapi kita diperintahkan oleh Allah seperti itu. Nah, maka saya prihatin. Ya semoga orang-orang seperti itu mendapatkan eh, kesadaran untuk kemudian mau bekerja, mau ini dan seterusnya. Karena kalau seperti itu kan bukan bukan satu hal yang mulia ya saya kira. Oke. Jadi Nabi Zakaria, putra Nabi Zakaria itu nanti akan mewarisi dari beliau dan juga dari keluarga Yakub, yakni Bani Israel, waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia sebagai orang yang diridhoi. Ini adalah doanya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu mengeluh kepada Allah. Dan Allah itu suka kalau seorang hamba itu ketika meminta itu mengeluh, ngerengek ya, kayak anak kecil, merengek itu Allah suka. Nah, konsekuensinya adalah ketika Allah suka terhadap sesuatu ditujukan kepada dirinya, artinya Allah tidak suka sesuatu itu ditujukan kepada orang lain. Allah suka kalau kita berdoa kepada Allah. Allah suka kalau kita menghambakan diri kepada Allah. Artinya Allah tidak suka kalau kita menghambakan diri kepada selain Allah. Allah tidak suka kalau kita merengek kepada selain Allah. Jadi merengek itu kepada Allah saja. Dan itu menunjukkan orang itu kuat, punya punya mental yang kuat, punya pribadi yang kuat, prinsip yang kuat, itu kalau tidak pernah mengeluh. Ini buat teman akhwat-akhwat, jangan pernah nikahin laki-laki yang kerjaannya ngeluh di sosmed. Jangan pernah. Ya itu. Ya itu bukan laki-laki itu yang kayak gitu. Ya laki-laki juga begitu. Jangan kemudian menikahi perempuan yang mudah ngeluh di sosmed gitu. Kenapa? Ya karena bukan tempatnya ngeluh gitu. Rasulullah saja mengajarkan kita ketika tawaf itu, kan ada satu sisi yang kemudian kita lari. Kita lari. Kenapa kok kita lari di situ? Ya itu tentu salah. Sekarang sudah menjadi satu ritual ya. Tapi zaman dulunya itu, karena di posisi itu akan terlihat oleh orang-orang pembesar Quraisy di Bani ini ya, di apa, bukan Betul Arqam, apa sih namanya? Ya pokoknya rumah yang dipakai oleh orang pembesar Quraisy itu ngumpul. Itu akan terlihat ketika orang-orang Islam yang ada di Madinah, yang dari Madinah itu tawaf di sisi itu. Sehingga ketika di sisi itu, Rasulullah memerintah kita untuk lari gitu. Supaya apa? Supaya kelihatan, wah ini orang udah dari Madinah, nyampe sini masih kuat lari-lari. Wah ini ngeri nih, orang-orang kuat nih berarti gitu. Ya padahal setelah itu kita nyantai gitu, capek juga. Makanya ya buat teman-teman gitu, ya aktivis, ya kemudian ya dakwah juga, ya kemudian ngaji juga, ya belajar juga, ya harus survive juga, ya harus kerja segala macam, itu pokoknya tanggung saja bebannya itu. Kuat-kuatin, jangan kemudian mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di luar, kuat-kuatin, pokoknya seolah-olah ini orang nggak ada matinya, nggak ada habisnya, ini orang kok kayak nggak ada capek, udah sekarang di sini, besok udah di sana, nanti sore udah kemana lagi dan seterusnya. Padahal nyampe kamar tepar juga gitu ya. Tapi ketika apa namanya, kelemahan itu jangan kemudian kita tampakkan kepada orang lain. Ya kita semuanya punya batasan, nggak ada yang nggak punya. Cuman eh, ke- keba- eh, keterbatasan itu jangan sampai nampak kepada orang lain. Nah, ini seorang laki-laki seperti itu. Ini makanya buat para akhwat-akhwat ini, pokoknya jangan nikahi laki-laki yang di media sosial itu suka ngeluh, nggak nangis. Mendingan nggak usah lah, cari yang lain aja lah gitu. Buat para laki-laki pun juga demikian. Jangan cari perempuan yang suka ngeluh gitu, karena nanti bahaya urusan urusan dapur kalian, nanti bisa di broadcast kemana-mana, semua orang tahu gitu kan. Orang yang nggak kalian kenal saja langsung nanyain, emang kamu lagi kenapa? Lu kok tahu-tahuan dia gitu ya, di jalanan tiba-tiba nyapa gitu. Darun Nadwah, betul. Darun Nadwah, mereka kumpul di Darun Nadwah. Ya, pokoknya di depan Darun Nadwah itu kita disuruh lari gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita kelihatan. Ya itu sekarang sudah jadi tidak ada alasan seperti itu ya, tapi sudah menjadi ritual gitu. Tapi zaman dulu salah satu alasannya karena itu.
Nah, jadi kita mengeluh, berdoa ya, serungkat apapun kita gitu, kehidupan kita tuh betapa kerasnya begitu ya. Ibaratnya wis pokoknya kuat-kuatin, kalaupun nangis ya di apa, sembunyikan lah. Nangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena nangis di depan Allah itu akan produktif. Nangis di depan orang lain itu hanya akan menunjukkan kita lemah, akan menurunkan kredibilitas kita gitu ya. Tapi menangislah di hadapan Allah, karena kalau nangis kok di hadapan Zat yang Maha bisa memberi apapun, itu ya akan ada sesuatu tambahan, akan menguatkan kita. Tapi kalau nangis kepada sesuatu yang tidak bisa ngapa-ngapain, itu akan menunjukkan kita lemah, membuat kita semakin terlihat lemah. Nah, kemudian setelah itu Allah menjawab, Ya Zakaria, Inna nubashiruka bighulamin ismu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan datangnya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang mana ini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan ini firman Allah kepada Zakaria, ada yang mengatakan ini adalah perkataan malaikat yang diutus oleh Allah. Pokoknya apakah ini perkataan malaikat ataupun Allah? Karena kalau di surat Ali Imran, ini kan kisah ini juga ada yang apa? Fanadatul malaikatu gimana? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati gimana itu? Ya, pokoknya wanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya. Malaikat memanggil Zakaria dalam kondisi dia sedang sholat. Sedang sholat di dalam mihrabnya. Mihrab itu apa? Mihrab itu ya tempat ibadah. Ya, kalau zaman dulu mungkin kayak musola kita yang di rumah masing-masing gitu. Atau kalau sekarang mihrab itu kan cenderung kepada tempatnya imam, itu disebut mihrab. Ya tidak salah juga. Ya kurang lebih seperti itulah. Dia sedang sholat berdiri munajat, kemudian dipanggil malaikat bahwa Allah akan memberikan keturunan kepadamu bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang mana nama Yahya ini tidak pernah kita pakaikan kepada orang siapapun sebelum. Dan ini yang ngasih nama langsung Allah. Kalau kita punya anak kan paling kita mencari nama ke ustadz ya, ke kiai gitu. Kalau Nabi Yahya enggak, Allah yang kasih nama langsung. Ya, kenapa kok dinamain Yahya? Salah satunya adalah karena Yahya telah menghidupkan rahim ibunya yang sudah wafat. Rahimnya, artinya rahim yang sudah mati itu dihidupkan oleh Allah, maka disebut Yahya. Yahya itu artinya hidup. Nusamihi Yahya li Yahya. Kita namakan Yahya supaya dia Yahya, supaya hidup. Yahya Yahya, Hayya Yahya, artinya hidup. Gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami tidak pernah memberikan nama sebelumnya dengan nama Yahya ini. Ada yang mengatakan nama, beneran namanya yang belum pernah dipakai. Ada yang mengatakan belum pernah ada orang yang diciptakan seperti Yahya ini. Artinya secara kespesialannya. Walaupun beliau bukan orang yang paling spesial pada saat itu. Ya kan sebelumnya ada Nabi Musa, ada Nabi Ayub, ada Nabi Ibrahim yang ulul azmi kan jauh lebih mulia dibandingkan yang bukan ulul azmi gitu ya. Tetapi ada yang mengatakan saking spesialnya orang ini sampai disebut lam naj'al lahu min qablu samia. Kami tidak pernah menciptakan manusia yang seperti dia. Nah, tapi ya kebanyakan ulama mengatakan nama Yahya itu pertama kali dipakai oleh Nabi Yahya. Setelahnya baru pada niru. Coba kalau nama siapa misalnya Sabik gitu banyak cari di internet. Apalagi Joko, wah banyak sekali. Siti, wah banyak banget pasti gitu ya. Nah, tapi kalau Yahya itu di zaman Nabi Yahya tidak pernah ada nama Nabi Yahya. Oke, apalagi sekarang kan kalau bikin nama suka aneh-aneh kan. Suka mungkin sebenarnya namanya tuh siapa? Konita, ya mungkin Konita doang. Cuman spellingnya tuh dibikin Koni, bukan NI tapi NEE gitu atau apa? Bikin repot tau. Itu kasihan anak kalian nanti kalau ditanya namanya siapa Konita, terus ditulis Konita Qonita, salah. Lah yang bener gimana? Wah repot kan. Bikinlah nama untuk anak yang maknanya bagus, yang merupakan doa, pengharapan, bukan hanya sekedar keren-kerenan bisa ngasih nama anak yang dengan cara yang tidak pernah dipakai orang, itu tidak sekedar itu, tapi tolonglah yang ada maknanya gitu. Jangan cuma sekedar nama artis siapa gitu, atau nama Rusia atau apa. Ya nggak apa-apa, cuman maksudnya pikirkan juga kondisi anak kalau besok ditanya terus orang yang ngediktein itu kesusahan ini namanya bener gimana sih gitu. Kan kasihan. Padahal kadang namanya biasa, artinya nama-nama yang sudah biasa kita dengar, cuman kok jadi susah gitu ya.
Nah, itu yang bisa mungkin kalau disebutkan namanya itu langsung bisa tertulis dengan benar gitu. Ya ini sih agak harus sih, terserah juga sih. Cuman maksudnya apa nggak kasihan sama anak itu. Nama anak jangan dijadikan sebagai ajang kompensasi daripada keinginan-keinginan orang tua yang tidak terpenuhi. Nama saya jelek, wah saya pokoknya harus cari nama bagus gitu kan ya. Bukan karena supaya anak senang, tapi supaya dia senang gitu. Nah, kadang seperti itu. Atau tolong kalau melakukan sesuatu untuk anak, ya untuk anak, bukan untuk kesenangan kita dari anak kita. Jadi kalau punya anak, jangan pernah meniatkan anak itu menjadi orang yang akan mengabdi kepada kita. Tidak. Anak itu juga tidak pernah lahir meminta dilahirkan dari kita. Ya anak itu adalah titipan dari Allah. Dia itu hamba Allah. Tugas dia itu adalah menjadi hambanya Allah. Nah, kita itu bertugas untuk menjadikan dia hamba Allah yang benar. Nah, jadi kalau memang misalnya kok anak itu nanti gedenya nggak sibuk, tapi sibuknya apa? Ngurus umat, dia punya santri sekian. Oh, dia jadi dosen di sini, mahasiswanya banyak, yang bergantung sama dia itu banyak, yang belajar sama dia itu banyak. Tapi sibuk sekali, nggak bisa ngurusin orang tuanya. Saya yakin itu akan membahagiakan meskipun nggak diurusin sama anak. Melihat anaknya itu kok berkontribusi, punya itu satu hal yang sangat membahagiakan. Harus harus menjadi hal yang membahagiakan bagi kita. Karena memang punya anak itu semacam kayak, ya Allah saya tidak terlalu bisa kontribusi, ya semoga saya punya anak, anak saya nanti bisa kontribusi lebih lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pengen jariah, pengen abdi. Gitu. Oke. Walam naj'al lahu min qablu samia. Kemudian qala rabbi قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. Qala Zakaria pun berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, kalau tadi kemarin saya sampaikan, kalau memanggil yang jauh itu pakai iya, tapi kalau memanggil yang dekat itu hilang iya ya. Langsung Rabbi. Makanya kalau memanggil, Sauki, itu berarti jauh. Tapi kalau manggilnya kok Sauki, berarti udah dekat. Nah, ini Nabi Zakaria itu sudah merasa dekat dengan Allah, maka memanggilnya Rabbi langsung. Anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Wa kanat imraati aqira, padahal istriku itu mandul, waqad balagtu minal kibari itiya. Dan saya itu tuanya itu tua renta sekali. Itiya itu udah mentok ujung. Dalam riwayat kalau di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan usia Nabi Zakaria 120 tahun. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan 80 dan 90 ya, tapi 120 tahun, istrinya itu usianya 98 tahun. Bayangkan nenek-nenek 98 tahun ngelahirin anak. Hamil. Kakek-kakek 120 tahun nyebokin anak, coba bayangin. 120 tahun. Beliau. Saya itu udah mentok tua sekali saya ini. Waqad balagtu minal kibari aitiyah. Bagaimana mungkin saya punya anak? Tentu di sini pertanyaan bukan pertanyaan ingkari, bukan mengatakan tidak mungkin. Seorang Nabi Zakaria bukan berarti nggak mungkin. Wong dia yang minta, masa dikasih dia nggak percaya, kan bukan itu. Tapi justru ini ekspresi saking bahagianya, itu semacam pengen tahu gimana caranya kok bisa punya anak gitu. Ya misalnya, saya pengen ini kerja di perusahaan A gitu. Oh gitu. Ya, doanya seperti itu kan. Terus tiba-tiba datang kabar kita keterima di situ. Padahal nggak daftar nggak apa. Loh, gimana ceritanya saya keterima? Bukan berarti saya nggak percaya apa maksudnya saya nggak mau keterima, bukan. Tetapi lo kok bisa keterima? Pengen tahu prosesnya gimana gitu. Kok bisa kan saya tuh sudah tua gitu. Saking senangnya, saking bahagianya kemudian sampai keluar pernyataan itu. Ya, ini sama dengan pertanyaannya Nabi Ibrahim, kaifa tuhyil mauta, ya. Ya Allah, kalau Rabbi gimana ayatnya? Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Qala awalam tu'min, apakah kamu enggak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya saya beriman. Cuman supaya saya itu bisa bisa masuk di akal saya itu gimana caranya itu. Prosesnya itu gimana? Karena laisal khobaru kal muayyanah, tidak berbeda antara mendengarkan kabar dengan melihat secara langsung, itu pasti beda. Nah, jadi meminta untuk buktinya apa supaya saya itu yakin betulan gitu, supaya lebih mantep gitu, supaya senangnya tuh lebih 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 lagi gitu. Hadirkan di depan saya, bukan saya nggak percaya, cuman hadirkan di depan saya lupa supaya saya lebih mantep. Qala kadzalik. Ya seperti itulah Allah. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah berfirman,
Tuhanmu berfirman, huwa alayya hayyin. Itu bagi diriku hayyin, sangat mudah sekali. Mau melahirkan anak dari bapak ibu yang sudah tua renta itu sangat mudah. Mungkin secara urf, secara adat kebiasaan kita itu satu hal yang mustahil. Wong yang mungkin kayaknya Nabi Zakaria juga sudah tidak punya syahwat, ya. Kemudian istrinya juga sudah menopause satu, yang sebelum menopause pun itu memang mandul. Jadi sudah mandul menopause pula. Nah, coba. Sudah mandul menopause pula. Nabi Zakarianya pun sudah tulang-tulangnya sudah nggak kuat. Artinya dia mungkin syahwat berjimaknya juga nggak ada gitu. Nah, gimana caranya gitu? Saya berjimaknya udah nggak bisa gitu. Misalnya seperti itu. Wa qad balagtu minal kibari atiya. Qala kadzalik qala rabbuka wa alayya hayyin. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ya buktinya saya menciptakan kamu dari sebelumnya belum jadi apa-apa. Dan itu sama bagi Allah, menciptakan kamu dari orang tua kamu yang muda dengan menciptakan kamu dari orang tua kamu yang tua, bahkan menciptakan kamu tanpa orang tua, itu sama bagi Allah. Nah, sekali lagi, kita itu hanya karena kebiasaan melihat sesuatu, kemudian tidak melihat kekuasaan Allah di dalamnya. Hanya karena terbiasa, bukan karena kita juga bisa ikut merekayasa. Bukan karena kita ikut merekayasa. Coba misalnya, sapi kawin sama sapi keluar sapi. Itu kan yang biasa. Kita biasa saja melihat itu. Ya memang sapi kalau kawin sama sapi ya keluarnya sapi. Oke, kalau memang itu satu hal yang biasa, tolong jadikan sapi kawin sama sapi keluarnya kambing. Bisa nggak? Kan lebih murah kan kalau kambing daripada sapi gitu. Harusnya kan lebih gampang, lebih kecil kan itu. Ya nggak bisa. Ya karena memang dari awal kita cuma sebagai penonton doang, bukan sebagai pelaku di dalam proses sapi ketemu sapi keluar sapi. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau dari sapi kawin sama sapi keluar sapi, mau dari kambing sama sapi keluar onta, itu terserah Allah dan itu sama-sama gampang. Ya air mani dengan sperma dengan ovum ketemu kok bisa jadi anak, itu kan satu hal. Oke, prosesnya gimana? Ya kita cuma bisa menyebutkan prosesnya, tapi kenapa air mani kok sama ovum ketemu jadi anak, itu kan kita nggak bisa rekayasa itu. Misalnya gini, api itu panas dan api itu bisa membakar rumah. Maka kebakaran itu terjadi karena api yang begini. Kita hanya bisa menjelaskan proses. Tapi pertanyaan, kenapa api kok panas? Coba, bisa nggak direkayasa itu? Apakah, ya karena saya bikin panas. Ya kalaupun bisa, karena di dalamnya ada ini. Ya cuma bisa menjelaskan, mendeskripsikan, tapi tidak kemudian berperan apapun dalam proses itu. Nah, ini. Jadi Quran itu semacam mengembalikan, salah satu mukjizat dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu mengembalikan kepada kita logika-logika yang sangat mendasar, tapi kita suka nggak nih. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang menggiring pikirannya Zakaria. Ya dulu kamu juga belum ada, saya bikin gampang kok gitu. Bedanya apa? Ya, mau bapakmu tua, bapakmu muda. Wong bapakmu pas kamu muda juga nggak bisa. Pas kamu muda sama istri sama-sama muda, kalian berjima terus juga nggak jadi kan? Kenapa? Ya karena memang saya nggak kasih. Gitu. Padahal seharusnya kalau muda sama muda harusnya jadi. Tapi kenapa kok nggak? Ya karena memang saya yang nggak ngasih. Sebagaimana tua sama tua, ya kalau memang saya kasih ya bisa. Jadi bukan masalah sebab dunianya, tetapi masalah Allah memberikan atau tidak. Ini kayak kisah yang disebutkan, mungkin saya pernah cerita juga, kisah Nabi Musa. Ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab apa ya, saya lupa. Beliau tuh begini, sakit gigi, kemudian doa kepada Allah, ya Allah saya sakit gigi, minta ditolong disembuhkan gitu kan. Akhirnya ya udah kamu ambil saja itu daun. Setelah ambil itu daun, kemudian kamu tempel-tempelin di sini ya apa dibebek atau apalah, ditempel-tempel di sini nanti akan sembuh. Lakukanlah sama Nabi Musa, sembuh beneran. Setelah sekian lama Nabi Musa kembali sakit gigi. Kemudian karena tahu obatnya, ya sudah ambil daun yang sama, lakukan hal yang sama, ditaruh di pipi juga. Pokoknya sama persis prosesnya. Tapi nggak sembuh. Terus ngadu sama Allah, protes. Ya Allah, saya sakit gigi lagi, terus saya melakukan hal yang sama yang dulu engkau perintahkan, kok nggak sembuh? Nah, emang yang nyembuhin saya atau daun itu? Nah, baru sadar itu.
Oh iya ya, kan saya nggak minta sama Allah. Ya saya cuma perintah down itu kan perintah saya aja. Yang nyebutin kan tetap saya gitu. Kayak gitu. Artinya memang semuanya itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya oke kita ikhtiar. Allah perintah ikhtiar, ya oke ikhtiar, tetapi tetap yang paling pertama itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok kita perlu ikhtiar? Karena begini. Kalau kita sudah ikhtiar, kok mentok nggak dapat misalnya, maka kita akan dengan mudah mengatakan, ya memang Allah belum ngasih. Tapi kalau kita nggak ikhtiar, terus nggak dapat, itu ada dua kesimpulan kita. Satu, Allah nggak ngasih. Dua, ya memang saya nggak usaha kok gitu. Nah, supaya menutup pintu, karena saya tidak usaha dan menisbatkan hasil itu dari usaha kita, maka kita harus usaha sampai mentok, supaya kalaupun nggak dikasih, sudah terbukti. Kalau usaha saya sudah lakukan, dan belum dikasih, ya memang Allah belum ngasih. Ya walaupun pada hakikatnya mau usaha mau enggak, ya tetap semuanya itu ujung-ujungnya adalah Allah kan gitu ya. Tetapi untuk menutup, karena logika kita itu perlu apa ya, perlu digiring itu, kayaknya perlu dibatasi. Kalau nggak dipagerin itu suka suka sembrono begitu kan. Nah, makanya supaya kita nggak kepikiran kepada ya memang saya nggak usaha gitu, usahalah yang mentok. Setelah itu kita akan mengatakan, oh ya ini memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rabbi ij'alli ayah. Ya sudah ya Allah. Oke. Bukti deh, maksudnya DP lah, DP. DP itu maksudnya ini beneran nih kan, saya mau dikasih kan gitu. Jadi bukan nggak percaya Allah nggak bisa, tapi beneran dan dikasih nih kan, nggak di prank atau apa gitu, kurang lebih seperti itu. Ya sudah, kira-kira tunjukkan kepada saya kalau memang saya itu mau dikasih gitu. Qala rabbi ij'alli ayah. Ya sudah, tanda-tandanya apa kalau saya memang mau dikasih anak? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Oke deh, tanda-tandanya ayatuka alla tukalliman nasa, kamu tidak akan bisa ngomong kepada orang-orang thalatha layalin sawiyah, selama 3 hari 3 malam. Padahal kamu nggak sakit, kamu nggak sedang sakit gigi, kamu nggak sedang sariawan, nggak sedang apa-apa, ya makan ya apa segala macam, nggak akan, tapi nggak akan bisa ngomong kepada manusia kecuali dikir. Ya, qala ayatuka alla tukallimal yauma in alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Kalau di ayat lain ya, di Ali Imran, thalatha ayamin illa ramza, 3 hari kecuali hanya memberikan isyarat saja. Nah, kemudian wat kuris marabbika bukratan wa asyiya gitu ya, ayat terusan ayatnya. Maka zikirlah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Nah, Nabi Zakaria itu tiba-tiba nggak bisa ngomong. Tapi kalau baca Subhanallah, Subhanallah bisa. Allahu Akbar bisa. Tapi kalau suruh ngomong nggak bisa. Padahal nggak sakit nggak apa. Ini artinya Allah bisa mengontrol kamu bahkan di saat dirimu nggak bisa ngontrol. Kamu kan yang ngontrol diri kamu, kan kamu merasa yang ngontrol diri kamu itu kamu. Bisa ngomong kan? Bisa. Oke, saya bikin kamu nggak bisa ngomong. Padahal kamu nggak sakit nggak apa. Nggak ada satu halangan apapun. Tapi kamu nggak akan bisa ngomong. Kenapa? Karena kamu pun itu yang kontrol saya. Gitu. Untuk menunjukkan itu, akhirnya nggak bisa ngomong sama sekali kecuali hanya berzikir selama 3 hari 3 malam. Nah, barulah, oh iya, oke, gitu. Nabi Zakaria kemudian menjadi tenang dan oke, berarti memang saya mau dikasih gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sudah tanda-tanda yang di luar nalar udah datang, berarti sudah tandanya. Ini hilal udah mulai kelihatan. Kurang lebih seperti itu. Ini maka teman-teman tuh kalau mau apa-apa ya harus usaha dulu ya, nggak bisa langsung pasrah. Ya usaha dulu, mau mau nikah harus cari apa, cari jodohnya ya, aktualisasi diri ya, memantaskan diri ya, kira-kira sudah siap atau belum ya, mempersiapkan diri dari nafkah, dari mental, dari ilmu apa segala macam. Pokoknya siapkan yang bisa disiapkan. Nah, itu insya Allah nanti akan datang sendiri. Insya Allah itu akan datang sendiri. Ya, dan ya doanya ngeluh sama Allah, ngeluhnya benar-benar ngeluh gitu. Ya Allah, saya itu udah usia segini, teman-teman saya udah pada nikah, saya itu sudah menundukkan pandangan, terus saya sudah ngempat syahwat, terus tapi duit belum punya ya Allah gitu, tapi saya butuh gitu, tapi gimana ya Allah gitu ya. Pokoknya ngeluh aja sama Allah lah gitu. eh, Mana godaan di pasar banyak banget lagi, di mall-mall banyak banget lagi gitu misalnya gitu kan. Nah, maka ya Allah, ini gimana ya Allah? Pokoknya terserah gimana ya Allah. Kalau memang belum dikasih ya kuatkan saya, kalau memang dikasih ya mudahkanlah ya Allah kan gitu. Jadi memang kalau doa itu nggak usah maksa-maksa amat ya. Kalau memang belum dikasih, kuatkan ya Allah. Tapi kalau memang mau dikasih ya mudahkan lah. Gimana lah caranya? Saya yakin ada caranya gitu. Nah gitu. Jadi tidak harus jawaban itu A atau B. Ya kalaupun memang A ya
Kalau memang buruk ya kuatkan saya untuk yang buruk. Kalau memang baik ya alhamdulillah saya sudah siap tapi mudahkan. Kan gitu. Ya, jadi doanya itu seperti itu. Fakharaja ala qaumihi. Kemudian keluarlah Zakaria itu kepada kaumnya minal mihrabi dari mihrab dia. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Kemudian dia memberikan isyarat kepada para kaumnya itu untuk bertasbih di pagi dan di petang hari. Nah, jadi dia keluar, ini ceritanya. Beliau keluar dari tempat peribadatan dia yang ada di rumahnya, keluar ke masjid ya, dan masjid itu ditunggu oleh banyak orang, di mana Nabi Zakaria memang saat itu menjadi pemimpin, ya Nabi begitu. Orang tidak akan masuk ke situ kecuali Nabi Zakaria mengizinkan. Dan masjid itu digembok. Kuncinya sama Nabi Zakaria. Kalau Nabi Zakaria belum buka, maka tidak akan bisa masuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian melihat posisi Nabi Zakaria yang tidak bisa ngomong tadi, ya kenapa engkau dan seterusnya gitu ya, wes sholat itu ibaratnya memberikan isyarat. Wa fi riwayatin katanya ditulis gitu ya, entah ditulis entah memberikan isyarat, tapi intinya bertasbihlah di pagi dan di malam hari sebagaimana kalian biasa melakukan itu ya. Tasbih di sini mestinya sholatlah kalian sebagaimana biasanya. Udah lanjutkan, udah biarkan saya, tinggalkan saya, nggak usah peduli saya gitu. Untuk mulai saat ini kamu nggak usah nungguin saya untuk apa namanya, untuk masuk ke situ. Udah sekarang, karena saya lagi nggak bisa ngomong gitu 3 hari. Nah, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Nah, kemudian setelah itu istrinya pun melahirkan. Hamilnya itu di riwayat apa namanya, tafsir Ad-Jalalain dikatakan 2 tahun ya. Dikatakan dia hamil Yahya itu selama 2 tahun. Kemudian setelah hamil, setelah lahir, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat, ya, dengan sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud kitab di sini? Para ulama kebanyakan mengatakan Taurat, yaitu kitabnya Nabi Musa. Sehingga ketika masih kecil itu sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diperintahkan untuk memegang kitab. Ada yang mengatakan itu adalah Taurat, tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan ada suhuf khusus Nabi Yahya, kitab-kitab yang memang dikhususkan untuk beliau. Ya, walaupun kebanyakan ulama bilang itu Taurat karena Nabi Yahya tidak membawa syariat baru. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami telah memberikan kepada dia hikmah ketika masih anak-anak, masih kecil. Jadi Nabi Yahya itu sudah diberikan posisi kenabian di usia 3 tahun. Sejak kecil. Yang diriwayat kalau disebutkan di sini Ibnu Salah di sini. Anak usia 3 tahun sudah dijadikan nabi. Jadi sudah sejak kecil dia itu dilantik menjadi nabi dan sudah terhindar dari hal-hal yang bermaksiat. Wa hananan min ladunna. Ya, karena kita tahu Nabi Muhammad SAW saja menjadi nabi usia 40 tahun kan. Nah, yang lain-lain juga pas kecil itu tidak semuanya jadi nabi. Nabi Yahya termasuk yang dari kecil jadi nabi. Apalagi Nabi Isa nanti, belum lahir aja ibunya sudah istimewa gitu. Di dalam perut saja sudah istimewa gitu. Wa hananan min ladunna, dan rasa belas kasihan dari sisi kami. Artinya Nabi Yahya itu dilahirkan, kemudian dia mendapatkan status nubuwah itu sebagai bentuk hananan min ladunna, sebagai belas kasihan kami kepada siapa? Ada yang mengatakan ya kepada apa namanya, umat yang ada saat itu, kepada orang-orang yang di sana. Wa hananan min ladunna, sebagai bentuk rasa kasihan dari kami kepada umat-umat yang saat itu. Nabi Zakaria kan akhirnya tenang. Ada nabi lagi setelah saya. Karena dia juga jadi nabi di usia 3 tahun kan. Oke, saya meninggal aman dia. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ada juga yang mengatakan wahananan min ladunna, lahir dalam kondisi hanan, penuh dengan rasa kasih sayang, sehingga setiap orang yang melihat Nabi Yahya itu rasanya itu menyayangi, mencintai. Lovable lah gitu. Bukan orang yang banyak musuhnya. Kan ada tuh public figure yang orang ini nggak ada yang suka gitu. Ada public figure yang kayaknya ini orang nggak punya musuh gitu. Karena ada tuh orang-orang yang musuh. Nabi Yahya mungkin yang model-model orang nggak punya musuh sama sekali. Miladunna wa zakatan, dan juga sebagai suatu kesucian, wa kana taqiyya, dan dia adalah orang yang bertakwa. Jadi Nabi Yahya itu sudah diberikan kesucian sejak kecil, diberikan ketakwaan. Kesucian di sini maksudnya apa? Diriwayatkan bahwa Nabi Yahya itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali dan tidak pernah berpikiran untuk berbuat dosa sama sekali.
Ya mungkin kalau kita tidak berbuat dosanya mungkin iya kadang enggak lah gitu ya. Tetapi oke, kita tidak berbuat dosa, misalnya apa zina atau apa, mungkin tidak melakukan. Tapi kalau kepikiran ya bisa jadi iya, gitu. Kadang juga kepikiran atau apa gitu. Ya mungkin ya nggak sampai zina-zina amat lah ya, yang apalah misalnya, wah kayaknya kerja di yang itu aja lah, yang apa riba-riba gitu, yang penting dapat duit banyak ya, misalnya gitu. Ya, ada sempat kepikiran mungkin gitu. Tetapi ya nggak usah. Tidak dilakukan. Kita tidak melakukan mungkin, tetapi masih kepikiran. Nabi Yahya tidak kepikiran bahkan sama sekali, apalagi melakukan. Itu wazakatan dan kesucian sejak kecil. Wa kana taqiyya, dan beliau termasuk orang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, dan dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pertanyaannya, bakti kepada kedua orang tua itu termasuk bentuk ketakwaan atau bukan? Termasuk bentuk ketakwaan atau bukan? Bakti kepada kedua orang tua. Iya kan? Kan bentuk ketakwaan. Lah kenapa kok disebut lagi? Padahal wakana taqiyah. Dia itu orang yang bertakwa. Ya sebenarnya kalau sudah takwa otomatis pasti bakti sama orang tuanya kalau memang ada. Tapi kenapa kok disebutkan lagi? Ini menunjukkan bahwasanya wabarrom biwalidayhi ini adalah salah satu bentuk ketakwaan yang penting juga, yang sangat penting. Yang menunjukkan seseorang bertakwa itu seberapa dia itu kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau sudah sepuh. Karena kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad begini, rugi bagi orang yang masih punya orang tua, sudah sepuh, kok tidak masukkan dia ke surga. Dia punya kesempatan, masih punya orang tua, sudah sepuh, tapi kok tidak bisa memasukkan dirinya ke surga. Itu rugi sekali. Kenapa? Karena itu cara masuk surga paling gampang itu ya berbakti kepada kedua orang orang tua. Kok nggak bisa? Terus mau pakai cara apa masuk surga? Kurang lebih seperti itu. Ya, maka wabarrom biwalidayhi adalah penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Nah, misalnya seluruh sivitas akademis datang dan juga Pak Rektor. Ya, Rektor kan juga sivitas akademis kan gitu ya. Cuman disebutlah apa? Berarti dia spesial. Berarti dia adalah orang yang perlu disebutkan secara khusus. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Nah, salah satu mungkin kalau fase-fase kalian ya mungkin salah satunya nenangin mereka pengen punya cucu, ya kasih kejelasan lah. Kalau ditanya jangan ngambek gitu minimal. Wah, mama apa sih mama kok nanya itu mulu? Jangan seperti itu. Ya mama doain aja. Ya ini lagi nyari atau apalah gitu ya, meskipun nggak nyari-nyari amat karena mungkin memang masih mengejar yang lain. Atau sebenarnya nyari tapi seolah-olah pura-pura nggak nyari padahal nangis di dalam, ya bisa jadi, ya nggak tahu juga sih ya. Ya cuman nggak pengen kelihatan gimana gitu sama orang tuanya. Oke, nah, itu salah satunya. Kemudian apalagi misalnya kalian kalau sudah kerja gitu, inilah kasihlah sesuatu orang tua, entah beliin apa atau kirimin duit, meskipun nggak banyak nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk berbakti pada orang tua. Baktinya apa? Apakah ngasihnya? Bukan terletak pada ngasihnya, tapi terletak kepada memberikan rasa tenang buat orang tua. Karena kalau sampai kalian kerja, kok bisa ngasih orang tua? Artinya orang tua pasti, oh berarti kamu udah cukup ya di sana, sampai ada sisa terus dikasih mama gitu. Oh itu rasa tenangnya beda banget. Meskipun mungkin 300.000, 400.000, mungkin itu juga bukan sesuatu hal yang banyak juga gitu. Ya kalau apalagi dibandingin dengan duit yang kita habisin dari duit emak kita, lebih banyak lagi. Nggak ada apa-apanya. Tapi memberikan rasa tenang, oh berarti anak saya itu sudah mandiri, dia sudah mulai bisa, kalau ada sisa, kalau udah dikasih emak, berarti dia udah cukup gitu. Itu memberikan rasa tenang luar biasa. Ya minimal kayak gitulah. Ya, nggak bisa terlalu memberikan kebahagiaan yang sifatnya real, ya minimal rasa tenang gitu. Ya, insya Allah itu menjadi keberkahan tersendiri. Nah, wabarrom biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyah, dan beliau itu bukanlah orang yang sombong dan juga tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dia bukan orang yang sombong dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Saya sebutkan tadi, Nabi Yahya dari kecil tidak pernah berbuat maksiat karena dari usia 3 tahun sudah Nabi. Dan bahkan terbesit untuk maksiat saja tidak. Dan beliau bukan orang yang sombong, orang yang merendahkan orang lain, orang yang menolak kebenaran. Karena sombong itu bukan bermewah-mewahan, bukan pakai tas mahal, bukan pakai mobil bagus, tetapi sombong itu adalah merendahkan orang lain. Baik dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi prestasi, dari sisi pasangan, dari sisi kehidupan keluarga, dan seterusnya. Jadi makanya yang udah nikah jangan jangan rendah
menikahkan yang belum nikah juga. Ini jangan, itu sombong juga, nggak boleh gitu ya. Dan mereka itu sudah kasihan loh, menahan yang udah pada nikah, terus ya, apalagi yang kondangan-kondangan itu saya yakin lagi banyak-banyaknya kondangan itu dia, tapi belum dikondangin-kondangin kan gitu ya. Itu sudah nahan nahan diri aja udah berat gitu, jangan tambahin bebannya lah gitu ibaratnya. Tapi ya jangan sensi juga. Artinya kalau ada orang nanya, gimana? Kapan nikah? Itu kadang bukan untuk kepo, bukan ibaratnya kok gini banget sih nanya, emang nggak ada pertanyaan lain. Emang cuman mau basa-basi aja, nggak peduli juga mau nikah sekarang apa besok, atau sebenarnya orang itu juga kadang nggak peduli gitu. Cuman mau nanya apa ya, kapan nikah lah. Itu kan pertanyaan yang paling relate untuk usia-usia teman-teman ini. Gitu. Jadi nggak usah terlalu GR lah gitu. Kita nggak penting-penting amat kok di hadapan orang itu sebenarnya. Ya, jabaron, sombong. Sombong itu artinya pertama merendahkan orang, yang kedua menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu menolak kebenaran karena sombong. Menolak kebenaran yang harusnya benar, tapi karena gengsi akhirnya nggak mau terima dia. Nah, masa saya sama Muhammad nanti di bawahnya misalnya begitu, atau apa ya? Ya misalnya ngaji, teman-teman ngaji nih, teman-teman ngaji. Kemudian, wah ini kok kajiannya masih kayak gini-gini aja. Saya juga pernah nih dengar yang begini-begini dari Ustadz si ini, gini gitu. Dia menolak kebenaran. Padahal itu benar, ya sudah terima aja sih. Gitu. Kenapa kok harus kemudian merendahkan orang lain, kemudian seolah-olah nggak terima kalau itu keluar dari mulut dia. Saya juga udah tahu kok sebelum dia ngomong, saya udah tahu. Itu kan, ya kenapa harus diomongin seperti itu? Nah, ini nanti membuat ilmu itu tidak berkah, ilmu itu kemudian menjadi tidak apa namanya bermanfaat untuk kita. Susah lah ya ta'allam al mustahi wal mustakbir, kayak yang kemarin Syauqi bilang kepada kita semuanya. Ya makanya dulu ada Syekh Sa'roni, Al-Imam Asy'arani itu berguru kepada gurunya yang sangat alim tetapi tidak terkenal. Imam Asy'arani itu sudah alim besar. Sudah alim besar, sudah terkenal. Sudah profesor lah kurang lebih seperti itu. Tapi dia punya guru yang sangat mulia, yang sangat alim, yang beliau kagumi juga. Beliau mau berguru kepada dia. Apa syaratnya dari gurunya Imam Sya'rani ini? Dia mensyaratkan kepadaku untuk membakar semua kitab-kitabku. Akhirnya saya bakar. Padahal sebenarnya maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah kalau mau berguru kepadaku, maka kosongkanlah kepalamu dari seluruh maklumat seolah-olah kamu tidak pernah tahu apa-apa. Sehingga supaya apa? Supaya maklumat yang ada dari aku ini kayak maklumat yang semuanya baru dari untuk. Jadi diterima aja semuanya. Wah ini pokoknya guru ini ngomong apa saja saya terima. Nah, masalah nanti kok ternyata kita juga punya referensi lain, punya pandangan lain, punya sumber lain dan seterusnya. Itu nanti, tapi terima aja dulu. Jangan dari awal sudah ini mah udah pernah saya dari awal udah kayak gitu nggak akan pernah dapat berkahannya. Dan meskipun ilmu itu disampaikan berulang-ulang, tetap akan ada satu hal yang baru atau minimal murojaah menjadikan kita lebih hafal lagi, lebih paham lagi. Wong kayak Imam Imam siapa muridnya Imam Asy-Syafi'i itu? Ah, Imam Al-Buaiti. Namanya Imam Al-Buaiti. Imam Al-Buaiti itu baca kitabnya Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu sampai 1000 kali ya. Dan katanya setiap baca itu pasti ada satu atau pokoknya minimal ada hal yang baru dia ketahui ketika baca itu. Sekali baca, oh ternyata begini begini begini. Besoknya baca lagi, padahal hal yang sama. Oh ternyata begini begini begini. Itu masih baru lagi. Sampai 1000 kali baca itu tetap masih dapat hal yang baru terus. Itu padahal sudah sampai 1000. Harusnya 1000 itu udah hafal, ngecepal itu udah di luar kepala itu. Tapi ternyata setiap baca dia mendapatkan satu faedah lagi yang belum pernah diketahui ketika baca yang kemarin. Apalagi kok teman-teman baru misalnya, wah saya kalau fikih toharoh ya udah pernah berapa sekali, sekalipun SD beda toharohnya SD sama teman-teman udah lain lagi gitu. Apalagi kok baru sekali gitu ya, itu pun sudah bertahun-tahun. Lawung yang sudah 1000 kali saja tetap akan dapat manfaat lagi. Nah, ini maka jangan sombong untuk mencari ilmu. Pokoknya ilmu apa saja harus dengerin. Seolah-olah kita tidak pernah punya maklumat tentang hal itu, kita terima. Masuknya kepala tuh kayak tol udah masuk semuanya, nggak dipilih-pilih gitu. Bahwa setelah di dalam kita elaborasi dengan pengetahuan kita yang lain, nah, di dalam gitu, jangan di luar. Jangan ditolak dulu, masukin aja semuanya. Gitu. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan salam keselamatan, kesejahteraan bagi dirinya yauma wulida di hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu dan hari ketika dia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya dan hari di mana dia dibangkitkan kembali hidup. Ini adalah 3 fase yang sangat penting krusial di dalam kehidupan kita ini. Hari di mana kita lahir,
hari di mana kita meninggal, hari di mana kita bertemu dengan Allah. Maka alhamdulillah kita semuanya sudah selamat di hari kita lahir. Itu perpindahan dari alam janin kepada alam alam rahim kepada alam dunianya. Dan hari ketika kita wafat nanti itu juga sangat menentukan. Maka harus sering-sering berdoa supaya kita ini husnul khotimah. Ya, ya kalau keselamatan selama hidup kita di dunia itu kan ya kadang selamat kadang celaka. Ya pasti semua dari kita pernah jatuh, pernah terluka, pernah sakit apa segala macam. Itu ya bentuk ketidakselamatan, salah satu bentuk ketidakselamatan. Tetapi yang harus paling kita khawatirkan itu adalah selamat ketika kita mati. Duh, mati kok selamat. Nah, ini satu faedah bahwasanya ternyata kematian itu bukan masalah tidak selamat. Tapi cara kita mati seperti apa? Itulah yang menentukan kita selamat apa enggak. Jadi meninggal pun bisa selamat. Alhamdulillah meninggal. Ya, bisa. Selamat, untung meninggal gitu. Kenapa? Karena meninggalnya dalam kondisi yang baik. Karena kematian itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Itu satu hal yang pasti. Cara meninggal itulah yang kemudian perlu kita waspadai. Nah, semoga kita semuanya husnul khotimah gitu. Dan kisah Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Beliau ulama besar. Beliau kemudian ketika beliau itu menjelang wafat, ditalkin sama anak-anaknya sama murid-muridnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ditalkin terus, tapi apa jawaban Imam Ahmad? Enggak, enggak, enggak gitu. Wah, ini pada gemeter semua, pada takut semua, pada khawatir, pada bingung. Ya Allah, seorang Imam Ahmad, imam besar yang ilmunya luar biasa, yang kita tidak pernah melihat keburukan dari beliau. Kok di akhir hayatnya disuruh bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok bilang enggak? Enggak. Itu sudah sempat pada geger itu. Waduh, kenapa ini? Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Nah, ternyata setelah itu dia sadar. Jadi sempat tidak tersadarkan diri lah secara secara apa namanya? Sempat terputus hubungan dia dengan dunia dunia ini. Kemudian dia didatangi dengan siapa namanya iblis. Nah, iblis itu berbisik kepada Imam Ahmad. Apa bisikannya? Wahai Imam Ahmad, sekarang kamu sudah selamat dari saya. Wah, ternyata kamu selamat dari saya. Ternyata kamu selamat dari saya. Tapi karena beliau orang alim ya tahu bahwa kalau belum mati belum selamat. Kalau belum mati masih bisa digelincirkan oleh iblis. Maka dia itu menjawab enggak itu kepada iblis. Enggak, saya belum selamat. Belum gitu. Belum, ntar enggak gitu. Nah, yang dijawab itu adalah itu. Kalau nanti saya mati, itu baru husnul khotimah, kemudian baru bisa saya bilang, oke, sudah tertutup amalan, sudah tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Oke, berarti saya aman dari setan, iblis. Sudah nggak bisa lagi ganggu. Ya kalau mau ganggu ya silahkan ganggu aja. Sudah tidak diperhitungkan kan kalau setelah meninggal itu. Nah, baru setelah itu Imam Ahmad sadar dan bilang begini, saya dengar kalian itu pada ngomong apa la ilaha illallah dan seterusnya. Saya bilang enggak, itu bukan jawab kalian, saya jawab iblis gitu. Itu di akhir hayat beliau seperti itu. Jadi maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri yang pertama, memantaskan diri. Yang kedua adalah harus meminta kepada Allah karena bagaimanapun semua itu adalah takdir Allah, semua itu adalah kuasa Allah, semua itu adalah pemberian Allah. Jadi teman-teman bisa berkumpul di sini itu juga bukan karena prestasi teman-teman, tapi itu adalah ke hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya syukurilah. Ya meskipun kadang bolos, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak, kadang paham, kadang enggak, kadang ngantuk, kadang enggak gitu ya. Apalagi yang apa namanya, yang off cam ini, ya, mungkin sambil sambil apa sambil ngiris bawang lah, ada yang sambil ngelipet baju lah. Ya wis enggak apa-apa lah, syukuri aja. Alhamdulillah ya Allah, meskipun saya enggak paham-paham amat, tapi kok masih diberikan hidayah mau ngumpul-ngumpul ngaji kayak gini gitu ya. Meskipun ya saya enggak paham-paham amat sih gitu, tapi alhamdulillah lah. Kayak gitu. Kurang lebih segala macam bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang kebaikan yang kita terima itu tolong juga diakui gitu. Jangan sekedar kalau dosa itu kayaknya doon, kayaknya kita nggak pernah berbuat kebaikan dan seterusnya. Enggak, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kita kebaikan berupa hidayah kebaikan gitu. Alhamdulillah kita udah sholat, pakai jilbab, kemudian nggak berani berzina dan seterusnya itu, ya Allah makasih ya Allah, yang lain tuh pada begitu, saya enggak, kalau saya juga bukan baik-baik amat gitu. Itu harus sangat-sanat disyukuri. Kemudian sebelum kita evaluasi penting. Tapi sebelum itu, mari kita syukuri itu terlebih dahulu. Oke.
Dan juga wa yauma yub'atsu hayya, dan di hari di mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 fase yang sangat penting bagi kita. Semoga kita semuanya selamat di 3 fase ini. Ketika dilahirkan, alhamdulillah kita selamat. Ketika wafat, semoga kita juga selamat. Wafat kok selamat? Ya, maksudnya selamat dari su'ul khatimah dan bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan semoga kita juga selamat di hari di mana kita dibangkitkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya pasti akan menghadap kepada Allah. Tapi dalam kondisi apa kita menghadap? Semoga kita menghadap kepada Allah dengan musfiroh, dengan wajah yang berseri-seri, yang bahagia, yang senang, yang ketemu Allah itu ridho, yang ketemu sama Allah itu kangen gitu. Ya Allah, terima kasih bisa ketemu sekarang gitu. Kan seperti itu, harusnya kan seperti itu ya, walaupun kita juga ngeri juga sih karena kita tahu dosa kita juga banyak gitu. Orang kalau salah takut pulang, tapi kalau orang kok punya prestasi pengen cepat pulang, pengen pamerin, kan kurang lebih seperti itu. Nah, kita itu ya mungkin agak seperti itu, agak-agak kurang. Tapi begini, kita tuh harus pede sepede-pedenya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah orang baik. Bukan karena sombong, yakin kita semuanya itu husnul khatimah. Bukan karena sombong, bukan karena terlalu takabur, bukan apa, tapi saking husnudzonnya sama kasih sayang Allah kepada kita. Allah tuh maha pengasih, tenang, nggak mungkin teman-teman itu ngaji, mau ini, mau dakwah, mau apa, ikut-ikut lembaga lembaga apa LDK dan seterusnya kayak gitu, masa nggak usul khotimah gitu. Nggak mungkin. Nah, itu bukan karena sombong, bukan karena terlalu pede dengan diri kita, tapi karena saking pedenya dengan rahmat Allah. Nah, itu. Jadi tolong bedakan itu, 2 hal yang berbeda. Saking pedenya dengan rahmat Allah, saking optimisnya dengan rahmat Allah. Bukan karena saking pedenya dengan amal kita, bukan. Amal kita nggak mau ngapain, tapi rahmat Allah lah pokoknya. Rahmat Allah itu pasti menggapai saya. Amal saya nggak bisa menggapai surganya Allah, tapi rahmat kasih sayang Allah itu pasti bisa menggapai saya, nggak mungkin. Nggak, saya yakin percaya. Makanya ada wali jalur pasrah, jalur yakin husnudzon sama Allah. Ada wali jalur ibadah luar biasa kan, ibadah nggak putus-putus, tahajud minimal 11 rakaat misalnya begitu, duha nggak pernah putus, baca Quran bisa 3 hari khatam, pokoknya semua amalan itu dia lakukan karena memang dia sangat cinta sama Allah, sangat pengen mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, jadi wali itu dari kekasih Allah. Tapi ada juga orang yang sholat ya 5 waktu, tahajud ya pas Ramadan, pas ada bola, pas pokoknya gitu, kira-kira pas bangun aja lah. Kalau nggak bangun ya nggak tahajud. Kemudian Ba'diyah Qobliyah ya kalau pas bisa. Kalau terjebak di soft pertama gitu kan, yang nggak bisa keluar lagi, udah Ba'diyah lah kan gitu ya. Ya pokoknya Ba'diyahnya model-model begitu gitu misalnya. Yang wajib-wajib saja, tetapi dia kenapa kok sesantai itu? Karena saya yakin Allah itu untuk ngasih surga itu nggak harus saya kayak gitu-gitu, nggak harus gitu. Allah itu maha Rahman, maha Rohim. Allah mewajibkan ini, ya saya kerjain, ya sudah selesai. Allah pasti ngasih saya, tapi saya sudah melakukan. Gitu ibaratnya gitu. Saking yakinnya sama kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya kalau kamu kan ibadah kencang itu kan karena agak takut-takut sama Allah. Ya, kalau saya karena saking yakin Allah itu maha kasih sayang, maka wis aman, tenang aja lah, nggak usah takut. Ya, ibaratnya begitu. Nah, ini kadang kita perlu tuh tanamkan seperti itu tuh supaya kita tidak jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu meskipun kita bukan orang yang layak untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu bisa menjangkau siapapun meskipun sangat tidak layak. Di kerak api neraka pun itu rahmat Allah itu bisa menggapainya gitu. Jadi seburuk-buruknya orang itu bisa digapai sama rahmat Allah. Apalagi kok yang nggak buruk-buruk amat ya, saya alhamdulillah masih sholat, masih aman lah insya Allah. Gitu. Jadi gitu. Bukan pede dengan amal kita, tapi pede dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semuanya selamat di 3 hal ini ya. Caranya gimana? Caranya mempersiapkan diri, memantaskan diri dan berdoa, itu yang paling penting. Karena bagaimanapun husnul khotimah, su'ul khotimah itu yang punya hak prerogatif adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke-15. Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang cerita kelahiran Nabi Yahya dari Nabi Zakaria yang kemudian meminta putra. Nah, ini adalah keistimewaan Nabi Yahya. Kemudian setelah itu akan pindah kepada kisah yang lebih ajaib lagi. Sebelumnya ajaib karena Nabi Zakaria dan istrinya itu sudah sepuh, sudah nggak mungkin secara kebiasaan untuk punya anak. Kok punya anak? Itu kan ajaib. Nah, coba bayangin, yang masih punya kakek atau nenek, yang masih punya kakek nenek gitu. Kok tiba-tiba ada adik
kepada anak lagi, neneknya hamil lagi misalnya gitu. Lah tante saya lebih kecil dari saya gitu misalnya. Itu kan kocak, itu pasti semua viral sampai internasional itu. Itu pasti masuk itu tuh apa namanya brownies atau apa tuh yang Ivan Gunawan. Itu pasti masuk ke semua infotainment yang begitu tuh. Diundang podcast di mana-mana itu pasti. Pasti itu. Itu aneh. Kenapa? Karena sudah tua. Secara adat kebiasaan itu nggak bisa. Tapi kok bisa? Itu pasti aneh. Tapi minimal bapak apa laki-laki dan perempuannya itu ada gitu. Ada komponen bapak dan ada ibu. Nah, Nabi Isa dari ibu Maryam itu cuman perempuan doang, nggak ada laki-laki, ini kok bisa hamil? Nah, itu jauh lebih aneh dibandingkan kejadian Zakaria dengan Yahya putranya. Nah, ini nanti setelah kisah Zakaria dengan Yahya akan berpindah kepada kisah Maryam yang jauh lebih aneh dengan kelahiran putranya yang bernama Isa dengan segala macam pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibunda Maryam ini. Ya, Ibunda Maryam itu penyebutan mereka ya. Kita nyebutnya apa? Siti Maryam. Ya, kayaknya Siti terlalu Jawa kali ya. Apa ya? Tapi Ibunda Maryam takutnya wah berarti menyebut dengan penyebutan mereka, tapi nggak masalah juga ya, memang ibu-ibu kan, ibu Maryam. Tapi Allah alam bisawab, saya kira untuk materi cukup ya, karena sejam kalau nggak salah, terus mesti ada kuis-kuis atau apa gitu. Nah, monggo silahkan saya kembalikan ke Novaldi. Tapi Allah alam bisawab. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya ya, mengenai surat Maryam, khususnya dari ayat 7 sampai ayat 15. Yang mana ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan atau doa dari Nabi Zakaria ya. Baik, teman-teman, dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Silakan boleh di raise hand dulu ya mungkin ya. Ya, silakan Mbak Sri ya. Kemudian Mas Sabik. Oke. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya izin tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah usia 120 tahun itu sama seperti 120 tahun sekarang, atau mungkin itu dikonversi kayak usia 70 tahun seperti sekarang gitu? Apakah benar-benar 120 tahun seperti yang kita lihat seperti sekarang? Dan kan Nabi Yahya ini lahirnya duluan ya daripada Nabi Isa. Ini pertanyaan kedua, Ustaz. Nah, terus apakah Nabi Yahya sama Nabi Isa ini nanti ketemu dan memiliki umat yang sama, atau di apa? Tugaskan yang berbeda lah ya. Di tempat yang berbeda gitu, Ustaz. Makasih. Baik. Oke, yang pertama, 120 tahun ini apakah sama atau tidak, ya bisa jadi berbeda dengan usia kita. Maksudnya apakah 120 tahun itu normal di saat itu? Ya normal. Mungkin saat ini kalau kita mungkin 80 tahun. Nabi Zakaria 20 tahun, istrinya 72 tahun, misalnya begitu. Tapi ya tetap aneh, kakek-kakek 80 tahun punya anak, coba bayangin. Istrinya usia 70 tahun bisa melahirkan, coba. Ya, ya konversinya seperti apa, hitungannya seperti apa, ya saya juga bukan orang statistik, saya juga bukan orang hitung-hitungan gitu ya. Tapi memang usia umat terdahulu itu jauh lebih panjang dibandingkan kita. Jadi dari usia Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh kayak menyusut, kita yang paling terakhir. Nah, usia Nabi Muhammad itu 63 tahun. Usia umatnya Nabi Muhammad ya kurang lebih segitu. 63 tahun. Tapi 63 tahun itu 63 tahun Hijriyah ya. Kalau Masehi itu berarti paling 61 tahun. Karena setiap 100 tahun itu sama dengan 103 tahun Hijriyah. 100 tahun Masehi sama dengan 103 tahun Hijriyah. Makanya kan kalau Ashabul Kahfi kan salah tumiatin sinina wasdadu tis'a kan 300 tahun plus 9. 300 tahun Masehi, 309 tahun Hijriyah. Maka teman-teman nih kalau usianya sudah 30, bukan 30, 31. Jadi jangan terlalu sok muda gitu ya. Kalau 30 nih, ya, kalau kurang dari itu ya mungkin sudah hampir, pokoknya kalau sudah 33 tahun berarti sudah 34 tahun gitu. 16 tahun. Itu secara usia. Ya, jadi kemungkinan itu masih usia yang normal pada saat itu, tapi tetap waqad balagtu minal kibari aitiyya. Itu kata Nabi Zakaria, ya usia 120 tahun itu sudah sangat tua, itu sudah menjelang wafat itu. Ya kalau kita mungkin usianya sudah 80 tahun atau 75 tahun lah begitu. Katakanlah seperti itu.
tetap satu hal yang sangat aneh pada saat itu. Nah, tapi untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu meskipun usianya paling pendek, tetapi diberikan keistimewaan Lailatul Qadar. Itu hanya kita yang dapat. Karena Nabi Muhammad itu pernah prihatin lah. Prihatin dilihatkan umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Ada salah satu umatnya Nabi siapa begitu, usia atau durasi jihadnya saja 500 tahun. Durasi jihadnya doang. Belum dia itu kerjanya, belum dia sholatnya, belum apa-apanya. Itu 500 tahun buat jihad doang. 500 tahun, kita usianya 60 tahun aja udah menggis-menggis gitu. Ibaratnya seperti itu, maka karena prihatin itulah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu keistimewaan namanya Lailatul Qadar untuk kita. Ya, itu kalau kita bisa manfaatkan, bisa 5 tahun saja kita manfaatkan, itu sudah 80 kali 5, sudah 400 tahun. Ya, lumayan. Jadi secara amal, secara usia kita mungkin bisa kalah, tapi secara amal kita itu bisa bersaing dengan mereka. Itu. Nah, dan usianya berapa tadi? Usia umatnya Nabi itu sama dengan usia nabinya. Nabinya usianya panjang, ya umatnya usia panjang. Nabi Nuh itu misalnya. Terus Nabi Muhammad usianya pendek, ya usia umatnya kurang lebih pendek-pendek juga. Maka kalau teman-teman kok punya om atau tante atau pak D atau bude usianya kok sudah 62 tahun 11 bulan gitu, udahlah biarin dia minta apa jadi kasih tuh, daripada kalian nyesel. Udah minta makan ini, oh ya siap. Minta main ke sini, oh ya ayo gitu. Kasih aja, karena sudah 62 tahun 11 bulan itu udah bentar lagi itu. Ya daripada nyesel. Oke. Oke, itu masalah usia. Kemudian yang berikutnya, Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu lahir duluan Nabi Yahya, tetapi sezaman. Mereka itu sezaman. Nah, Nabi Isa itu mendapatkan Injil, Nabi Yahya nggak dapat kitab. Ya, ada yang mengatakan dapat kitab, tapi bukan tidak seperti Injil yang membawa syariat baru. Itu. Nah, dan Nabi Yahya, Nabi Isa ini agak beda mazhab mereka. Mereka menginikan satu kaum yang sama, karena kan sama-sama Bani Israel, sama-sama orang-orang orang Yahudi. Gitu. Mereka itu punya dua mazhab yang berbeda. Kalau Nabi Yahya itu senangnya bergaul dengan orang yang ahli maksiat, sedangkan Nabi Isa itu senangnya bergaul dengan orang-orang yang sudah ke masjid. Nabi Isa itu ya kalau berkawan berteman itu ya sama orang-orang yang baik gitu. Kenapa? Kalau nggak baik nanti ketularan. Itu kata Nabi Isa. Ya betul. Sebagaimana mungkin teman-teman di sini kan pengen berkawan dengan orang-orang baik, berada di komunitas yang baik-baik. Ya alhamdulillah saya juga punya teman-teman yang baik-baik seperti ini, jadi ketularan ikut baiknya juga gitu. Kan harusnya memang seperti itu. Kita di hadapan atau berkumpul dengan orang baik supaya kita terseret menjadi baik secara tidak perlu effort yang berlebih. Karena kalau sendirian, baik sendirian itu effortnya berat. Tapi kalau bareng-bareng itu istiqomahnya gampang. Itu yang pertama. Tapi Nabi Yahya justru malah sama orang-orang yang buruk. Yang tukang maksiat, tukang mabok, tukang zina, tukang judi. Itu teman-temannya Nabi Yahya. Nah, diprotes itu Nabi Yahya sama Nabi Isa. Kok temenannya sama orang yang buruk seperti itu? Nah, kata Nabi Yahya, innama bu'ithtu kat-tabibi lil marid. Saya itu diutus sebagai dokter untuk para orang yang sakit. Kalau udah sembuh ngapain disembuhin? Gitu. Kalau sehat ngapain disembuhin? Gitu. Jadi ya mereka inilah yang berhak saya dakwahi. Justru mereka yang menjadi tugas saya. Kalau sudah ke masjid ya udah biarin dia udah biar jalan sendiri. Gitu. Ya, ini maka kita ini menjadi sikap kita ya. Tentu kita nggak kayak Nabi Isa, kita nggak kayak Nabi Yahya gitu, tapi minimal kita perlu punya komunitas yang baik supaya kita tetap ngecas iman terus gitu, supaya mempertahankan keimanan kita, tapi jangan pernah tinggalkan komunitas yang sudah ada dan buruk, atau bahkan kalau perlu masuk. Supaya apa? Di situ bukan ngecas. Kalau ngecas kita jadi buruk kan gitu. Tapi di situ kita coba untuk mendakwahkan kebaikan yang sudah kita dapatkan dari komunitas yang baik itu. Nah, cara dakwah gimana? Cara dakwah itu kadang keberadaan orang baik di tengah-tengah orang buruk aja sudah cukup itu menjadi dakwah. Coba kalau kalian lagi pada ngumpul-ngumpul apa, yang diomongin apa, dan seterusnya, terus tiba-tiba ada, terus kalian, ntar dulu ya, saya sholat, itu sudah dakwah sekali. Itu sudah sangat, apalagi kok ini orang nggak pernah sholat, kok tiba-tiba sholat, itu pasti mencengangkan itu yang lain. Oh, dia udah sholat. Ya, bagus deh. Ya, itu sudah, pasti sebagian orang tuh, oh kayaknya enak juga, itu. Pasti ada. Atau minimal begini. Kalau kalian terkenal sholat, terkenal orang yang baik di kalangan orang-orang yang nggak baik itu, dan istiqomah membersamai mereka bukan untuk ibaratnya bersenang-senang dengan mereka, bukan, tetapi untuk membersamai mereka.
minimal ketika mereka punya masalah, mereka punya ini itu datangnya kepada orang yang nih dia orang baik agamanya pasti amanah. Udah saya curhatnya ke dia saja. Saya minta konsultasinya ke dia, saya minta pendapatnya ke dia. Lah ini kan celah masuk sekali, dia yang minta itu gampang sekali. Nah, siapa tahu dapat durian runtuh seperti itu sehingga nanti kalau dia ternyata kok tertarik dengan apa yang kita sampaikan itu bisa jadi menjadi pahala jariah buat kita. Nah, kan kayak durian runtuh ya. Nah, itu madhabnya Nabi Yahya. Jadi itu sempat ada diskusi atau apa namanya percakapan antara Nabi Isa dan Nabi Yahya ini, yang mana mereka berdua memang sezaman, ya meskipun secara usia lebih senioran Nabi Yahya dibandingkan Nabi Isa. Nabi Isa itu usianya cuma 30 tahun pada saat itu. Sampai diangkat kembali ya. Ya diangkat itu apakah diwafatkan atau tidak diwafatkan, itu ulama beda pendapat. Ya intinya kalaupun diwafatkan besok dihidupkan lagi, gampang sama Allah kan. Kalau tidak diwafatkan juga itu bukan satu hal yang susah buat tahu. Pokoknya secara teknis kadang kita nggak terlalu perlu untuk ngurusin masalah teknis itu. Wong teknis yang A atau B atau C atau D buat Allah sama gampang ya gitu. Jadi ngapain kok kemudian diributkan? Ya bukan ribut ya, itu namanya diskusi ya, namanya juga. Oke, gitu. Semoga menjawab ya. Jadi secara tanggung jawab umat ya sama, secara masa ya kurang lebih sama gitu ya. Sama sezaman. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mbak Sri ya. Dan selanjutnya ke Mas Sabik, silakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Perihal kalau ini kan kisahnya kurang lebih banyak berdoa tentang suatu hal yang mustahil bagi suatu kebiasaan ya Ustaz. Nah itu kalau dipraktikkan dalam hal yang sehari-hari, ya mungkin kita berdoa gitu Ustaz, mungkin doanya yang selangit gitu. Tapi itu kadang ada perasaan, ada rasa nggak pantas atau rasa pesimis dan sebagainya gitu. Nah itu bagaimana cara kita bisa yakin juga dengan doa-doa kita yang mungkin kadang dalam tanda kutip, wah sepertinya mustahil kayak gitu. Itu harus dilawan sih. Ya gini, itu manusiawi lah. Kita punya perasaan itu karena kita sudah terjebak dengan doktrin sunnatullah yang ada di dunia ini. Dengan segala sistem yang ada, kita menjadi kayak semacam membatasi pikiran kita terhadap kudratullah. Kan gitu ya. Nah, ini maka perlu untuk kita evaluasi kembali pikiran kita harus muhasabah diri, kita harus munajat, kita harus bertafakur bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu satu hal yang wajar. Jangankan kok Sabik lah gitu, yang cuma lulusan IPB kan, ibaratnya kan begitu. Wong Nabi Zakaria saja itu nggak berdoa kecuali terinspirasi oleh Maryam. Setelah terinspirasi oleh Maryam baru berani doa. Itu berarti kan secara manusiawi mungkin Nabi Zakaria juga nggak doa juga gitu. Agak enggak lah, kayak nggak bisa gitu. Tapi begitu lihat Maryam kok bisa? Bisa nih berarti nih gitu. Berarti mungkin baca kisah-kisah yang kayak gini lebih banyak supaya ternyata bisa. Ya kayak misalnya kayak tadi kisahnya Nabi Musa itu simpel sekali, tapi menurut saya itu sangat-sangat kayak iya ya. Kenapa kok kita memutuskan hubungan kita dengan Allah gitu? Kok menyandarkan segala sesuatu itu kepada makhluk-makhluknya Allah gitu? Padahal semuanya itu tunduk dan di bawah kontrolnya Allah gitu. Sesimpel itu, tapi berarti saya harus mulai mengosongkan pikiran dari batasan-batasan yang sudah mendoktrin kita atas kudratullah. Kudratullah itu tidak terbatas oleh itu semuanya. Jadi doa-doa saja mantepin. Nah itu yang penting bisa mantep gitu. Masalah terkabul apa enggak? Kita doa enggak terkabul udah biasa. Jadi santai saja, kan nothing tulus kita. Doa itu mantap saja, nothing tulus gitu. Kalau nggak terkabul udah pantasnya nggak terkabul gitu kan. Kalau terkabul alhamdulillah kan gitu. Nah jadi dan doa itu nggak ada ruginya. Karena doa seorang muslim itu pasti dijawab oleh Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Mamin muslim yat'u bida'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa atahu Allah biha ihda tsalas." Seorang muslim berdoa, isi doanya itu bukan perbuatan dosa, juga bukan pemutusan silaturahmi, maka pasti akan dikabulkan dengan salah satu 3 cara. 1, dikasih apa yang dia mau. Ya entah pokoknya dikasih di dunia lah, entah yang dia mau atau serupa yang dia mau, entah langsung, entah agak ditunda, pokoknya dikasih sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan, yang kita panjatkan dalam doa itu di dunia. Minta istrinya pengennya siapa? Ya dia. Ternyata dikasih temannya. Ya nggak apa-apa sih, temannya juga oke lah gitu misalnya gitu ya. Ini kan nggak dikasih dia tapi dikasih orang lain kan gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun nggak dikasih di dunia, bisa jadi akan dikonversikan menjadi pahala yang berlipat ganda besok di akhirat. Ya, kenapa? Oh, karena udah nggak dikasih dunia, tapi dia istiqomah, tetap husnuzon sama Allah, tetap doa terus, itu maka jadi pahala yang besar buat dia besok di akhirat. Ya mungkin kita nggak tahu, perasaan saya subuh, jangankan kok witir, qobliyah aja nggak sempat gitu misalnya kan itu, tapi pahalanya banyak banget ini. Ini apa ini? Sodako, boro-boro sodako orang kalau puasa tuh nyari takjil gratis mulu gitu misalnya gitu. Pokoknya yang model-model yang minimalis lah, serba minimalis lah, apa-apanya serba minimalis. Tapi kok banyak sekali pahala yang kita dapatkan itu. Oh, berarti karena sabar. Ternyata karena sabar, husnudon sama Allah, istiqomah doa, tapi nggak terkabul-kabul sampai meninggal. Nggak terkabul itu nggak terkabul di dunia, tapi dijawab sama Allah, dijawabnya besok di akhirat. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah Allah akan menghindarkan kita dari musibah mara bahaya yang seharusnya menimpa kita, yang senilai kurang lebih dengan doa kita. Nah, misalnya, wah saya pengen punya Fortuner gitu ya, Fortuner, ya Allah minta Fortuner, udah 3 tahun Ustaz saya doa nggak dapat gitu. Itu bisa jadi bukan tidak dikabulkan, tapi dikabulkan dalam bentuk harusnya kamu tuh kemarin tuh keserempet sama orang dan koma di rumah sakit habis 500 juta. Nah, itu ganti Fortuner udah diganti nggak keserempet aja deh gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi gitu. Nah, makanya kita baik-baik saja setelah dunia ini kan nggak baik-baik saja kan sempat kemarin gitu. Kalau kita alhamdulillah masih survive gitu kan ya. Ya mungkin itu adalah berkat doa-doa kita yang kemudian kita doa terus tapi nggak terkabul-kabul menurut kita. Ya, jadi jangan batasi terkabulnya doa itu hanya dengan mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi masih banyak cara yang lain yang merupakan cara Allah mengijabah doa-doa kita. Jadi ya harus banyak baca cerita-cerita yang tadi, yang apa namanya, kisah-kisah doa-doa yang nanti kisah Ibu Maryam itu lebih menginikan lagi, lebih membuat kita tersadar bahwasanya oh ya sebab duniawi itu satu hal yang lazimnya dilalui tapi ya tidak harus gitu. Yang normalnya dilalui tapi ya tidak harus juga. Bisa jadi itu di-skip tiba-tiba langsung ke sini bisa gitu. Itu satu hal yang ya perlu keimanan kayak Ibu Maryam lah kalau mau seperti itu. Ya tapi semuanya juga berhak untuk mendapatkan itu. Berhak secara berhaknya ya, tapi Allah mau ngasih ke kita apa enggak ya itu urusan lain gitu. Baik, Allahu a'lam bishawab, semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Seperti itu ya tadi kata Ustadz. Jadi kita kalau doa tuh harus yang mantep aja gitu Bik ya. Insya Allah. Selanjutnya karena saya juga ada pertanyaan Ustadz, jadi MC juga ikut tanya juga ya Ustadz ya. Mohon Ya, izin nih. boleh. Berhak paling dulu sebenarnya. Jadi ini Ustadz nggak tahu sih, saya mungkin pernah coba pelajari ya dalam bahasa Arab di ayat mungkin di ayat 13 ya Ustadz, wahanana milladunna wazaka. Itu kan kasih sayang dari dan menjadikan kasih sayang kepada sama dan dari kami dan bersih dari dosa, wazakatan itu. Apakah ini juga sebagian dari penekanan Ustadz di wazakahnya, karena dia terletaknya di akhir itu Ustadz, kayak atau sih saya pernah dapat pelajaran bahasa Arab deh kayaknya. Nah itu kalau ada yang seperti itu yang kayak diakhirkan gitu tuh ada penekanan di situnya Ustadz itu. Apakah itu juga bagian dari penekanan dari kata wazakahnya? Nah terus sama yang kedua, nyambung sih sebenarnya itu, ayat-ayat di surat Maryam ini semuanya susunan katanya kok kayaknya berbeda gitu ya daripada ayat-ayat lainnya gitu. Kayak di belakang kata-kata sifatnya atau kata-kata itu ada di belakang gitu semuanya. Kayak Itiyah sangat tua, terus Sawiyar sehat gitu. Kayak semuanya ada kesusunan katanya agak beda gitu. Itu apa sih, ada makna tersendiri atau enggak gitu Ustaz? Oke. Baik. Ya, jadi hanana min ladunna wa zakatan gitu ya. Apakah itu taukid? Taukid itu penguatan. Apakah itu taukid ya? Kalau hananan itu artinya kan ini kalau taukid itu biasanya untuk hal yang secara kata itu maknanya sama. Tapi hananan wa zakatan itu kan dua hal yang berbeda. Hananan itu dicintai atau itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat yang itu, kepada Nabi Zakaria dan kepada umat yang ada saat itu ya. Dikeluarkan Nabi Yahya, dilahirkan Nabi Yahya itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, atau maknanya ada dua pendapat.
Atau maknanya adalah bahwasannya Nabi Nabi Yahya itu kemudian diberikan sifat hanan, diberikan kasih sayang oleh Allah sehingga orang-orang tuh yang lihat dia tuh jadi suka sama dia. Wa zakatan, kalau zakatan itu adalah suci artinya. Nah, suci itu suci dari kotoran, ya, suci dari dosa-dosa, atau juga sebagai bentuk kesucian janji Allah kepada Nabi Zakaria dan juga ibunya, istrinya, mohon maaf. Ya, kesucian janji Allah artinya janji Allah tidak pernah terkotori, ternodai oleh apapun. Ya. Ini sebagai bentuk zakatan, pemenuhan janji Allah kepada Zakaria dan juga istrinya. Nah, jadi ya mungkin kalau disebut tauhid kok beda artinya gitu ya, tapi kalau memang sama artinya bisa jadi tauhid. Ya, karena memang banyak sekali kata-kata itu yang kemudian menggunakan kalimat yang tauhid. Ya, minal kibari aitiyah itu juga salah satu bentuk tauhid itu. Minal kibari aitiyah. Kibar itu tua, ya. Kibar itu tua, aitiyah itu tua banget gitu. Tua banget gitu ya. Jadi memang itu penekanan kalau itu. Secara makna yang satu lebih umum, yang satu lebih khusus. Tetapi yang khusus ini masih dalam koridor yang umum. Kibar minal kibari aitiyah. Kibar itu adalah tua. Aitiyah itu sudah pasti kibar, tapi kibarnya yang sudah mentok paling ujung. Gitu. Nah, ini kalau ini tauhid. Gitu. Secara makna, walaupun secara bahasa bukan tauhid. Secara susunan katanya bukan tauhid. Kemudian yang berikutnya ini kok kayak semuanya belakangnya rodiyah gitu kan ya, terus aitiyah, kemudian sobiyah wa atainahu hukman sobiyah, salasati ayyamin sawiyah, dan seterusnya. Itu yaitu salah satu bentuk daripada kemukjizatan Al-Qur'an. Kemukjizatan Al-Qur'an itu bisa dari segala aspek, konten, dari sisi penjagaan, dari sisi ilmiahnya, dari sisi bahasanya, dari sisi balaghahnya, dari sisi apapun itu merupakan mukjizat. Cuman masalahnya Al-Quran itu adalah mukjizat yang tidak semua orang bisa melihat sisi mukjizatnya. Hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan tertentu yang bisa melihat sisi kemukjizatannya. Oke, kalau teman-teman hidup di masa Nabi Musa terus lihat laut kebelah, itu yakinlah. Insya Allah kita yakin kalau itu adalah mukjizat itu. Kemudian tiba-tiba Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, yaitu yakinlah itu mukjizat. Nah, cuman kalau Quran, ini Quran di hadapan kita loh. Kok sampai kita, dan kita pengen untuk ketemu mukjizat itu kan, untuk melihat mukjizat itu pasti, wah kayaknya seru juga kalau kita bisa melihat secara langsung, akan lebih iman kayaknya. Lah Quran itu mukjizat yang masih ada sampai sekarang. Nah, masalahnya kita sudah bisa melihat sisi kemukjizatannya atau tidak. Nah, ini yang perlu dievaluasi. Dan itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah. Nah, kalau kita lihat surat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kan Allah mengenalkan diri, sifatnya, saya itu adalah Maha Penyayang. Apa bentuk kasih sayang Allah paling besar di antara fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan menyebutkan kenikmatan terus fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menyebutkan kenikmatan terus fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi apa kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu apa? Ar-Rahman, setelah Ar-Rahman apa? Allamal Quran. Nah, taklim terhadap Al-Quran itu merupakan bentuk kasih sayang Allah yang besar, yang paling utama. Sehingga seberapa jauh kita mendapatkan kasih sayang Allah, itu seberapa jauh kita kemudian memahami tentang Al-Quran. Ya sudah beriman itu adalah satu bentuk taklim. Bisa mau membacanya, itu sebuah taklim tambahan, sebuah kasih sayang tambahan. Kemudian mau mentilawahinya secara rutin, mau menghafalnya apalagi, mau memahami maknanya, mau mempelajari tafsirnya, dan seterusnya, itu adalah salah satu bentuk Ar-Rahman 'allamal Quran. Sebelum khalaqal insan, bahkan 'allamal Quran itu lebih didahulukan. Artinya itu adalah secara prioritas bentuk Ar-Rahman Allah itu apa? 'Allamal Quran. Nah, kita sudah dapat 'allamal Quran atau belum? Sudah mendapatkan Rahmannya Allah atau belum? Ar-Rahman itu kan kasih sayang Allah kepada siapapun. Nah, kita sudah dapat atau belum itu Ar-Rahman yang paling besar, yaitu ta'limul Quran. Kalaupun sudah dapat, sejauh mana? Nah, itu yang perlu kemudian kita evaluasi. Harusnya ya kita itu bisa melihat sisi kemukjizatan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu mukjizat. Kita kan semuanya mengakui Al-Quran itu mukjizat. Tapi kalau saya tanya satu-satu, kita sudah bisa merasakan belum kalau itu mukjizat? Kira-kira kalau kita membaca Al-Quran, atau mungkin mendapatkan memahami Al-Quran atau sedang mempraktekkan isi Al-Quran, itu akan lebih dahsyat
perasaan kita, akan lebih heran kita terhadap Al-Quran atau akan lebih heran kita terhadap terbelahnya laut oleh Nabi Musa? Harusnya kan Al-Quran mukjizat terbesar. Kalau memang seperti itu harusnya kita lebih kagum dong. Waduh, iya ya Quran. Tapi kayaknya sih enggak ya, enggak sampai begitu ya. Ya artinya berarti keilmuan kita masih belum bisa mengalahkan doktrin-doktrin tadi. Doktrin-doktrin bahwasanya laut itu nggak bisa dibelah, kok bisa gitu-gitu. Yang aneh-aneh yang menurut kita itu aneh. Nah, maka perlu untuk kita itu evaluasi ini, ngaji ini. Tapi hikmahnya apa ya? Mungkin salah satunya adalah saja, salah satunya adalah ini bentuk keindahan bahasa, gitu ya. Nah, Allah alam. Selain itu saya tidak tahu, ya. Dan ini adalah salah satu yang mustambat, ya. Bisa kita kira-kira, oh, ya bisa kita rasakan. Oh iya benar juga, bisa jadi dari sisi itunya. Oh iya bisa jadi dari sisi itunya, gitu. Ya, karena Al-Quran itu dzatul wujuh. Al-Quran itu dzatul wujuh. Al-Quran itu kaya akan sudut pandang. Yang melihat berbeda, maka akan terjadi kesimpulan yang berbeda. Tidak selalu bertentangan ya, tapi bisa jadi pengayaan. Oh, saya melihat keistimewaan Al-Quran itu di sininya. Bisa jadi. Yang satu, oh saya melihat keistimewaan Al-Quran itu di sininya. Yang satu lagi, oh saya melihat keistimewaan Al-Quran itu justru di sininya. Oh iya ya, benar juga yang dibilang kamu. Kan gitu ya. Jadi saling memberikan kekayaan. Dan ternyata Al-Quran bisa dilihat dengan segala sudut pandang, bisa diuji dengan segala keilmuan. Itu Quran. Karena memang Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dihajar pakai usul fikih, dihajar pakai ilmu bahasa, dihajar pakai ilmu mantek, ilmu logika, ilmu filsafat. Quran nggak akan runtuh gitu. Karena memang Al-Quran adalah ilmu. Itu Al-Quran adalah firman Allah. Beda kalau sama Injil misalnya. Ada nggak usul fikihnya Injil gitu? Ada nggak ulumul Quran, ulumul Injil gitu misalnya? Ilmu kiroat, ilmu rosem, ilmu yang model-model begitu, ilmu tafsir dan seterusnya, sababun nuzul dan seterusnya. Ada nggak yang bisa dipelajari, dikulitin sampai sedemikian detail kok ternyata masih bertahan? Itu ya cuma Quran. Kalau Injil kan paling mentok-mentok pendeta ini bilang Injil ayat sekian-sekian maknanya begini. Jadi penafsirnya itu siapa? Nggak ada kok. Al-Qurtubi, Ibnu Katsir nggak ada di sana. Ada nggak di sana? Qurtubinya, Ibnu Katsirnya, kemudian Jalalainnya gitu. Nggak ada, kita doang yang ada. Dan ternyata tuh dihajar oleh sekian banyak pemikir, yaitu ulama-ulama kita yang akhirnya juga mengakui bahwa ini memang Quran gitu ya. Ternyata yang nggak runtuh gitu. Ya karena memang Al-Quran itu adalah mukjizat. Nah coba kalau Injil kok diteliti oleh 2 juta orang gitu misalnya. Nggak usah ulama semuanya deh, ya ada yang ulama ada yang enggak gitu misalnya. Itu sudah pasti akan menemukan banyak kejanggalan. Nah kok gini sih, kok gini sih, gimana sih ini gitu. Tidak sesuai dengan logika yang ada. Tapi kalau Al-Quran dibenturkan pakai filsafat kayak apapun, ya malah jadi ilmu usul fikih gitu misalnya. Malah jadi ilmu gitu. Malah jadi sumber gitu akhirnya. Nah, itu Quran. Itu salah satu bentuk kemujizatannya. Ya mungkin semoga bisa kita rasakan gitu ya. Ya mungkin masing-masing bisa merasakan sisi kemujizatannya sendiri-sendiri. Gitu. Navaldi. Ya itu paling yang bisa saya jawab. Allah a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Saya mau nanya, boleh? Oke. Ya, silakan. Halo. Iya. Kedengeran nggak suaranya ya? Jelas, Jelas Mbak. ya? Oh iya. Ya, Assalamualaikum Ustadz dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 yang mau ditanyakan. Yang pertama, gimana caranya meredam rasa iri kita pada adik gitu mungkin yang di rumah, posisinya di rumah, yang bisa apa ya, kayak full time gitu melayani orang tua gitu ya Ustadz. Kalau tadi kan Ustadz yang disampaikan juga bahwa bakti ke orang tua itu kan bukan pada ngasihnya seberapa banyak gitu ya Ustadz ya, tapi kayak memberi rasa tenang gitu untuk orang tua. Tapi kita juga nggak yakin gitu orang tua seberapa tenangnya sih gitu dengan kita. Terus kayak ya itu meredam rasa iri kita pada adik yang ada di rumah bisa melayani ortu gitu ya Ustadz. Kemudian yang kedua kan salah satu bakti apa ya, balasan yang langsung Allah kasih di dunia itu kan salah satunya bakti kita ke orang tua ya Ustadz. Maksudnya pahalanya langsung dibalas di dunia gitu ya Ustadz.
kemudian durhaka kita ke orang tua juga langsung dibalas gitu di dunia. Kalau misalnya kebalikannya, kayak orang tua yang mungkin bukan durhaka, tapi mungkin kayak menzolimi anaknya, apakah itu juga langsung dibalas di dunia atau gimana? Kemudian seberapa apa ya? Seberapa jauh juga kita harus tetap memuliakan beliau gitu sebagai orang tua kita yang ya kayak gitu Ustaz kondisinya. Oke. Baik, Ya, baik, terima kasih Ustaz. baik. Pertama, bagaimana cara meredam keirian kita terhadap mungkin saudara kita, entah kakak, entah adik yang bisa di rumah dan melayani, sedangkan kita di jauh gitu. Tidak perlu diredam ya, karena itu ya kalau bahasa ininya sih ghibthah namanya. Ghibthah itu adalah iri untuk hal yang baik gitu. Wah, alhamdulillah ya dia kok bisa baca Qur'annya. Nah, iri yang tidak boleh itu biasanya iri yang jelek itu adalah iri pengen kita dapat dan pengen dia hilang. Nah, teman-teman nih iri nih sama teman kok dia yang ranking 1. Itu ya pengennya saya ranking 1 jangan dia gitu. Dia turun, saya tinggi. Iri kok dia punya dia cantik apa dia kan jelek kayak gitu kok suaminya ganteng gagah terus gini-gini. Misalnya gitu. Itu kan kayak nggak terima dan pengennya si dia itu nggak dapat yang itu gitu loh. Pengen kenikmatan yang kita lihat dari orang itu hilang. Itu iri yang nggak boleh gitu. Tapi insya Allah iri-iri yang positif itu misalnya, wah luar biasa ya dia itu hafid gini-gini, wah saya iri sama dia. Tapi kan nggak pengen dia terus jadi nggak hafid kan. Ya walaupun kalau sampai pengen dia jadi, wah harusnya bukan dia yang hafid, saya yang hafid. Itu tuh yang jelek gitu. Meskipun sama-sama iri terhadap hafalan gitu ya. Berarti motifnya bukan bukan akhirat itu, motifnya yang lain. Nah, kalau kita irinya kok kepada saudara itu, pengen ya bisa sama-sama kayak gitu ya, dia bakti, saya juga bakti gitu. Maka saya kira ini iri yang tidak perlu dihilangkan, bahkan menjadi motivasi. Oke, dia bisa sisi ininya, saya berarti harus kejar yang bisa saya kejar. Yang lainnya lah gitu misalnya. Itu ya, jadi itu bukan iri yang perlu dibinasakan kalau memang tidak ada keinginan untuk hilangnya kebaikan itu dari orang lain. Toh ini juga bukan satu hal yang ya kecuali kok wah enak ya dia di rumah sama orang tua bisa ini terus nanti dia dapat ini warisannya lebih banyak. Itu tuh lain lagi berarti motivasinya. Ya, tinggal motivasi kita iri itu apa? Kalau irinya karena wah pengen seperti dia bisa berbakti, bisa menjadi apa namanya wasilah untuk mencari ridho Allah dan seterusnya itu, maka pertahankan bahkan menjadikan motivasi untuk mungkin cari jalan yang lain dan insya Allah pasti akan ketemu itu jalan yang bisa mengkompensasi itu. Nah, terus masalah ketenangan orang tua, ya kita tidak bisa memastikan ya, tapi minimal bisa kita lakukan adalah semaksimal mungkin. Ya sering-sering telepon, sering doain. Jadi silaturahmi. Sebenarnya yang pahalanya akan diberikan di dunia juga, selain di akhirat, dan dosanya akan ditanggung di dunia juga, dan juga di akhirat, itu adalah silaturahmi. Silaturahmi paling wajib itu dari anak kepada orang tua. Silaturahmi itu adalah untuk keluarga saja sebenarnya. Jadi kalau bukan keluarga itu tidak ada silaturahmi. Namanya juga silah. Silah itu nyambung. Rahim itu adalah rahim. Jadi yang punya hubungan rahim. Ya, kalau sesama alumni IPB tahun 2018, misalnya gitu, terus nggak ketemu sama 20 tahun, ya nggak apa-apa. Nggak wajib juga dicari. Tapi kalau sama sendiri nggak ketemu sama 20 tahun dan nggak pernah kontek-kontekan, padahal dekat misalnya. Cuman karena dulu ada masalah terus nggak kontek-kontekan, nggak apa. Itu tuh bahaya itu. Nah, silaturahmi itu seperti itu dan paling wajib dari anak ke orang tua. Dan silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu banyak. Satu, bisa mendoakan, mendakwai, mendengarkan nasihat, membantunya, dengarkan curhatnya, gitu misalnya. Kemudian bantu-bantu, bersih-bersih, ngasih duit, ya, menafkahi, memberikan hadiah, kemudian bertanya kabarnya, berkunjung, banyak sekali bentuknya. Nggak bisa yang satu, ya bisa yang lain. Selalu doain, kemudian telepon, bikin bahagia hatinya dan seterusnya gitu. Berusaha bikin bahagia terus dan seterusnya. Pokoknya apa yang bisa dilakukan untuk membahagiakan orang tua selama masih halal maka lakukan. Bagaimana cara kita memuliakan orang tua? Muliakanlah dia semaksimal mungkin dan ikuti apa kata dia sebisa kita selama memang itu bukan yang haram. Nah, itu menjadi jawaban untuk pertanyaan berikutnya, batasannya. Selama memang tidak halal dan bisa kita lakukan. Tapi kalau ternyata memang itu bukan di luar kemampuan kita dan juga memang bukan kewajiban kita, artinya dia menuntut, ya kamu itu tolong beliin mama mobil gini-gini.
ya udah Maya ya, saya tak usaha gini, jangan bantah juga, pokoknya tak usaha ya, meskipun bentar dulu lah, beli HP dulu lah atau apa gitu, yang penting jangan dinampakkan itu kepada orang tua, itu bisa menyakiti hati. Ya toh beliin mobil orang tua itu kan bukan kewajiban kita juga kan gitu. Toh mobil juga bukan kepentingan yang sifatnya urgent. Ya gitu. Jadi batasannya adalah kalau selama masih bisa dilakukan oleh kita dan bukan merupakan kemaksiatan, maka kalau bisa lakukanlah, di situ akan ada nilai silaturahmi yang luar biasa. Dan kalau itu masih batasan, batasan ini nanti orf, hal-hal yang memang wajib kita berikan kepada orang tua, yang menghormati, yang mendoakan, yang mensilaturahimi, ya mengunjungi, kemudian mendengarkan perkataan-perkataannya, kemudian tidak membentaknya, itu harus kita lakukan. Itu satu hal yang wajib. Tapi kalau seberapa sering harus mengunjungi, itu kan kondisi orang juga beda-beda. Kemudian seberapa banyak kita harus ngasih, seberapa sering kita harus mendengarkan curhatnya, diskusi dan seterusnya, mendakwai itu, itu kan ada porsinya masing-masing lah. Ya mungkin setiap orang kondisinya berbeda, jarak jauh dekatnya, kemudian gaya apa ya, gaya bicaranya, gaya bersosialnya. Ada orang yang pendiam, ada yang ketemu emak itu dari pagi sampai malam bisa ngobrol terus, nggak bisa ada. Ada yang ketemu sama emak itu cuman, atau kalau sama emak sih enggak ya, sama bapak biasanya kan, yang cowok sama bapak itu kayak bisa cuman sehari padahal hidup di rumah yang sama, itu sehari cuman nanyain bapak udah makan, udah. Ini sehari cuma itu doang perkataan yang terjadi antara mereka berdua. Ya, itu kan masing-masing gitu. Ya, batasannya gimana ya tergantung masing-masing. Untuk yang seperti itu ya, tapi yang kira-kira wajib tidak boleh bantah, ya saya kira ya tidak boleh kemudian berkata tinggi, bernada tinggi, itu ya iya gitu ya. Kemudian apalagi ya yang seperti itu lah. Nah, kemudian bagaimana dengan orang tua mendolimi anak? Itu salah satu bentuk pencitraan silaturahmi. Ya bisa jadi masalah juga, meskipun tidak sebesar kalau anak ke orang tua. Itu jadi masalah juga gitu, karena bagaimanapun anak itu juga berhak untuk kita silaturahimi, untuk kita berikan kebaikan ya. Kan khairun nasi gimana? Khairun nas khairuhum li ahlihi, atau ya pokoknya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kan gitu. Dan saya adalah orang yang terbaik kepada keluarga saya. Itu kata Rasulullah SAW gitu. Nah, maka meskipun dia anak, meskipun dia ini ya sebisa mungkin berbuat baik. Dan kalau misalnya tidak berbuat baik, misalnya kok menzalimi, kemudian memutus silaturahmi, apakah bisa terkena adab? Bisa jadi. Bisa jadi, meskipun itu dilakukan oleh orang tua. Tapi yang menzalimi memang orang tua, bisa jadi dia yang kena masalah. Karena kebetulan gini, orang tua itu jangan merasa dirinya orang tua. Kalau sebagai orang tua ya, karena si anak juga nggak mau kok dilahirkan sama kamu. Artinya tidak selalu mau kok. Bukan dia kok yang minta, tapi kan kamu yang berusaha, kemudian kamu dapat anak. Saya kasih dia. Lah kok sekarang malah ditolimi? Itu kan yang ibaratnya kan menyakiti Allah juga gitu. Artinya tidak sesuai dengan apa yang dia minta dulu. Tidak memenuhi janji-janji dia kepada Allah gitu. Kurang lebih seperti itu. Allah sudah menitipkan itu kepada kamu. Kamu cuman kebetulan dilahirkan duluan dan kamu ketitipan anak itu sebagai anak kamu. Udah, sebatas itu saja. Hak kamu, bukan sebagai pemilik seolah-olah kamu yang paling punya otoritas terhadap anak itu, ya enggak juga. Nah, jadi sebagai orang tua itu jangan pernah memanfaatkan anak. Tapi sebagai anak jangan tidak berbakti kepada orang tua. Nah, jadi dua-duanya bisa kena masalah itu kalau terputuskan. Tapi akan lebih besar masalah lagi kalau dari anak ke orang tua. Memang. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Anissa, semoga bisa menjawab dan bisa dipahami. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Akhil atas jawabannya. Dan sepertinya sudah berakhir sesi diskusi ya di malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak jazakallah khairan kepada Ustaz Akhil atas kesempatannya untuk kajian tafsir ya di pertemuan kedua ini. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita lanjut lagi Ustaz ya di ayat berikutnya ya. Insyaallah. Ya. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi kuis ya. Jadi teman-teman semua yang di sini boleh ikut kuisnya, dipersilakan untuk apa namanya merefresh gitu ya, apa materi-materi yang dari pertemuan pertama atau mungkin sampai pertemuan kedua ini gitu ya. Kita tahu nih panitia apakah ada hadiah atau tidak nih ya. Nanti monggo ditanyain aja sama ininya ya, mbak-mbak yang
Luar biasa hari ini. Silakan, saya persilakan kepada Mbak Vina ya. Untuk kuisnya, Hadiahnya Mbak. fotonya Sauki. Tanda tangannya Sauki lah tanda hadiahnya. Atau kalau hadiah Fatihah lah sebut. Insya Allah. Ya, silakan Vina. Belum. Kedengeran. Kayaknya perlu headset baru sepertinya, Vina. Tapi sayangnya kayaknya yang dipakai. Masih unmute itu enggak? Masih di mute. Ya. Dia udah di unmute tapi suara belum masuk. Coba lepas itu headsetnya. Nah, ya dilepas aja. Belum ada suara. Ini rencananya mau pakai Quizzes ya. Link Quizzesnya udah bisa diakses ya di kolom chat ya teman-teman. Sambil menunggu layarnya nih pertanyaannya mungkin ini dari ini ya dari Vina ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah akhirnya pakai 2 device. Oke. Oke, di sini insya Allah ada kuis yang bisa diakses di Quizzes dan ini auto jadi presensi. Ini bisa oh ya udah aku kirim ya, bisa masuk ke Quizzesnya. Ini semua ya, kecuali Ustadz. Nanti jadi 100. Ini aku Belum tentu bisa juga saya. present. Oh iya juga. Izin Ya. share sound juga ya. Oke. Ya, kalau Ustadz juga mau join nggak apa-apa Ustadz. Nanti Saya pengen dikoreksi, juga lihat. sekalian dikoreksi Ustadz. Coba Sekalian ya. dikoreksi kalau ada salah. Salahnya 3 kali ya Insya Allah. Salah. Quizzes. Oke. Oh, sudah ada 11 orang. Udah Mohon aku, maaf ya, ini saya berapa sih? Ada 20. saya nggak pakai ini ya. Kebetulan pakai HP jadi nggak bisa ikutan main. Oke. Di HP Ya. juga bisa, Pak. Berarti Iya sih. absennya Waduh. TA. Wah, sedih sekali ya. Jadi Ya, MC nggak dianggap absen. Astagfirullah. Ini udah ada 14 orang dari 19 berarti. Kurang Novaldi 18. Ayo ditunggu 1 menit lagi. 1 menit tuh berapa lama? Satu lagi Vina sendiri bukannya? Kagak. Oke, kalau gitu aku mulai ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini jadi bahan review dan juga murojaah kita semua. Ada soundnya nggak ya? Oke, 15 orang. Masih dipimpin oleh Mbak Nikmah ya. Luar biasa. Ya Mas Sabik menyusul tapi ya Mbak Nikmah dan Mas Sabik ini luar biasa saling susul menyusul. Ya lebih cepat lagi biar skornya lebih besar. Oke, masih pertama dipimpin Mas Sabik, kedua Mbak F atau Mas F nih. Kemudian ada Mas Abdullah. AR mulai menyusul, ikut ngaji juga, ikut menyusul di nomor 2 dan 3.
Mas Sabik masih paling atas, Mas Sabik. Gaskan Mas Sabik. Oke, disusul lagi sama Mbak Nima nomor 1. Ada berapa pertanyaan ini, Vina? Ada 11. 11 ya. Masya Allah, ini nomor 1 Ustaz Akil ini. Hati-hati dengan salah-salah yang menjebak. Jadi masalahnya ya itu ada yang bisa dipilih 2. Tetap semangat ya yang di bawah-bawah posisinya. Maryam. Wah, sepertinya Bung Sabik sudah mulai kelelahan ini sepertinya. Stamina-nya sudah berkurang ya. Ini ibarat Valentino Rossi udah kalah ini Valentino Rossi-nya ini. Udah habis bensinnya ini Up Sabik. segala macam. Gimana cara pakai? Wih, Masya Allah, Abdullah luar biasa. Ini kayak pertanyaannya susah nih, Vina ya. Nih. Lumayan. Oh, banyak yang merah-merah nih berarti ada yang salah nih ya. Jawabannya nih mungkin. Oke. Luar biasa. Masih ada berapa lagi nih? Oke. Yang bawah kayaknya hilang sinyal nih. Nggak ada skornya nih. Mbak Kesa sama T. Nggak tahu siapa nih T nih. Nah, ini kayaknya better lain kali di ini ya, pakai nama asli ya, karena nanti buat absen jadi bingung juga panitianya. Ini T ini siapa gitu ya. F gitu, hamba Allah. Oke. Ganti punya saya kok macet kayak gini, gimana nih? Wah, koneksi mungkin satu. Enggak, kayaknya saya salah satu. Terus ada beberapa pertanyaan yang bisa diulang lagi gitu. Saya pilih, mungkin salah pilih kali. Harusnya 1 malah pilih 2 gitu kali. Atau gimana, nggak tahu. Iya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz, masih bisa diperbaiki Ustaz. Nanti di pertemuan berikutnya Ustaz ya. Ini terus pencetnya kemana? Apa udah habis nih? Atau kalau udah habis diem dia? Enggak. Ya kalau udah habis, biasanya udah ada tandanya udah habis gitu Ustaz. Ini Udah nggak selesai. ada. Selesai. Udah selesai belum Vina ini berarti? Oke, karena udah 256, kayaknya udah nggak ada yang nambah lagi. Kita akhiri aja ya. Oke. Oke, iya nih. Peringkat pertama. Atas nama Abdullah. Masya Allah. Siapakah Abdullah? Siapakah Abdullah ini? Syauki paling, bukan? Oh, Syauki ya? Abdullah Syauki. Oh iya, dari mukanya Ini- Syauki sepertinya gelagatnya. Ini perlu dibahas nggak ya? Ya mungkin di ini aja ya, di share aja ya jawabannya ya, karena udah 2156. Ada nggak nih? Ada email semua orang tua. Gimana ya caranya ya? Gimana? Nggak Nggak tahu tahu berarti. juga. Iya. Iya, wes. Nanti di share aja ya Vina ya untuk jawaban dan Kayak- ininya ya di grup ya.
Ah, Siap, siap. oke. Masalahnya itu ada beberapa pertanyaan yang jawabannya 2 gitu. Jadi saya pilih satu, loh kok salah itu ternyata 2. Ini yang bikin soal nih Ustadz Iya, ini. iya. Waduh, waduh. Ya, Ya Ustaz, bener sih, buat dua-duanya koreksi. jawabannya bener gitu. Cuman kan kita kalau multiple choice itu mindsetnya selalu pilih satu gitu. Ternyata tidak Iya harus sih, pilih betul, satu. Ustaz. Ya. Ini buat Tricky kan. koreksi yang buat kuis pekan depan siapa ya? Udah kalau gitu, Oke. insya Allah nanti jawabannya juga di-share di grup. Saya kembalikan kepada MC. Barakallahu fikum. Pekan depan Amin. siapa yang bikin, Pin? Hmm, Yang menang juara 1 sih biasanya. belum. Oh iya, Cocok. bisa juga. Benar kan Bisa udah lebih benar. Cocok. Emang itu lulus ya apa itu? Ya Ya, udah lah nomor siapa 2 ya. lagi. Eh, Oke kalau gitu Ya, ntar. ya teman-teman kita lanjut lagi ya. Ini soalnya ada pengumuman sedikit dari Mas Syauki ya untuk apa agenda salah satu agenda lainnya yang agenda tambahan lah daripada kajian tafsir ini. Silakan ke Mas Syauki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, oke langsung aja ya. Jadi seperti yang mungkin udah dibuka di grup ya, di grup kan memang kita ada ajakan untuk coba sekaligus menghafal ya, sekaligus menghafal surat yang sedang dikaji ya. Ini surah Maryam. Tapi memang nggak mesti benar-benar sepekan berapa, sehari berapa gitu ya. Yang penting ya sedapatnya, pokoknya semaksimal mungkin ya, Mas Tatotum kayak gitu. Nah, terusnya jadi untuk gimana teknisnya, jadi memang untuk nanti, insya Allah nanti untuk kedepannya, kedepannya di setiap hari Sabtu mungkin aku bakal ada polling ya, untuk memang ada 2 waktu yang memang bisa bisa diambil waktunya. Itu kapan aja, pada maghrib di waktu Jakarta dan sekitar ya, pada maghrib sampai sebelum Isya, di itu tadi Jakarta dan sekitarnya ya. Sama di pada kajian, mungkin 15 menit setelah kajian kayak gitu. Nah, nanti gimana? Pokoknya masuk aja pokoknya nanti eh, pilih aja teman-teman misalnya yang mau aja ya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa nggak apa-apa. Ini nggak wajib. Kalau misalnya mau nanti di Sabtu itu bakal ada saya mau kapan kayak gitu. Misalnya ada mau maghrib, nanti ketika maghrib itu ada 4 orang, nanti bakal dipasangin. Misalnya ada 4 orang di sini, ada Husna Vina, terusnya ada Novaldia Masabik misalnya. Ya udah itu ntar 2 orang itu saya bikinin breakout room. Begitupun nanti ketika pada kajian ini. Nanti kalau misalnya ada 5 orang gitu ya, nanti disesuaikan aja sesuai dengan berapa orang yang ngevote itu di polling itu. Mungkin kayak gitu aja sih. Dan untuk setelah ini, setelah ditutup, nanti teman-teman yang mau langsung konkret untuk nyetor, silakan untuk tetap stay ya. Tetap stay dan nanti akan dimasukkan breakout room 2 orang ya. Per ikhwan-ikhwan, awat-awat. 2 orang biar memang cepat ya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga ini bisa menambah keberkahan dan juga bikin nambah semangat ya. Karena ngafal sambil ini tahsilnya tuh benar-benar nikmat banget. Nikmat nikmat ngafalnya dan nikmat tafsirnya. Gitu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Syauki atas informasinya. Betul banget. Jadi teman-teman yang setelah ini mau langsung setoran gitu ya untuk murojaah atau ya hafalan lah ya untuk surah Maryam disilahkan. Dan mungkin juga menambah ini ya, menambah kekayaan ilmu juga ketika kita menghafal nantinya. Baik, kalau begitu kita cukupkan pertemuan di malam hari ini. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah yang berkah dan bisa kita manfaatkan, kita implementasikan di kehidupan kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Ustaz Akil. Ya, sama-sama pamitan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Salam. Monggo Mas Oki dibuat breakout room-nya, Mas. Ya. Saya aja ya pola yang ini. Ya.
Kalau yang mau langsung tidur istirahat, Gimana? Udah ada berikutnya? bentar, bentar, bentar. Nunggu dulu. Ini berarti Husna, Nima, Yayu, Uni, Mbak Tuti, Kanisa, sama Hanifah mau setoran ya? 9 bagi 2. Oh iya, siap Kak Tuti. Bentar ya, masih ada yang pindah soalnya.